misalnya kan kalau yang dulu itu zamannya Arif ada apa? Nah, verbal sama kuantitatif, ya kan? Ya. Kemudian batch 2 2021 naik jadi verbal, kuantitatif, nalar dan kebangsaan, kan gitu. Nah, yang sekarang TBS-nya apa gitu. Nah, ini kita masih meraba-raba ya. Tapi mirip memang dengan TPA. Tapi TPA-nya TPA yang versi agak sedikit sulit begitu kali ya. Ya makanya kita mau coba deh kita dengerin presentasi dari Arif sama Uki dan gimana cara mereka bisa handle. Karena to be very honest teman-teman antara DN sama LN itu nggak ada bedanya ya sama TBS-nya, tapi banyak juga yang fail. Nah makanya mereka berdua kan tembus nih ya. Mereka berdua calon-calon PhD juga begitu ya. So kita lihat apa tips dan strateginya. Karena anak farmasi, oh ya background-nya mereka berdua dari farmasi UI ya. Anak farmasi itu levelnya nggak hampir sama dengan anak kedokteran biasanya gitu ya. Jadi ini mantap-mantap nih pembicara kita. Oke, silahkan. Siapa duluan? Kak Arif duluan atau Kak Uki? Aku duluan. Siap, silahkan Kak Arif. Thank you, Mbak Deva. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Transformi yang memberikan kesempatan buat kami untuk sharing ya. Seperti yang tadi bilang sama Mbak Deva, ini sifatnya sharing berdasarkan apa yang kami alami sebelumnya dan juga we do some research terkait dengan apa yang tes yang terbaru yang saat ini kira-kira arahnya kemana. Mungkin berbeda dengan apa yang kami alami pada saat itu, tapi setidaknya itu masih relevan pengalaman. Nanti sebagian akan saya sampaikan dan sebagian lagi akan disampaikan oleh teman saya Uki. Ya, Kak Deo mungkin bisa next slide. Ya, sesuai request dari Mbak Deva, jadi saya akan memberikan sedikit informasi secara general terkait dengan seleksi LPDP 2022 yang terbaru saat ini. Secara prosesnya ya sama ya, dimulai dengan proses pendaftaran, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online. Kalau teman-teman yang sudah veteran mungkin sudah berpengalaman ya, kita mulai dengan membuat akun terlebih dahulu, kemudian nanti di sana akan disampaikan semua informasinya. Teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang dokumen-dokumen yang perlu untuk disubmit dan diunggah. Pasti kalau saya bisa kasih saran, nanti sebelum teman-teman submit, pastikan lagi satu persatu apa yang teman-teman masukkan di pendaftaran itu sudah benar. Jangan sampai ada yang tertukar atau misalnya ada yang belum final revision tapi kemasuk di situ. Jadi jangan sampai hal-hal kecil seperti itu bisa menggagalkan proses pendaftaran LPDP teman-teman gitu. Setelah nanti kita mendaftar akan masuklah ke proses seleksi. Nah, nanti seleksi di LPDP 2022 ini dibagi jadi 2 tahap. Tahap 1 itu dimulai bulan ini, sudah mulai pendaftaran kemarin. Nah, nanti hasilnya akan diumumkan di bulan Juli, kemudian tahap 2-nya dibuka di bulan Juli, kemudian hasilnya akan diumumkan di bulan November. Untuk rangkaian seleksinya sedikit berbeda dengan yang tahun kemarin, tapi sebetulnya mungkin mirip atau hampir sama. Jadi pertama itu akan dimulai dengan seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi bakat skolastik, dan di akhir nanti akan ada seleksi substansi. Itu isinya ada interview dan juga profiling namanya. Itu yang terkait dengan kebangsaan kebinekaan itu. Nah, berdasarkan informasi di buklet, seleksi LPDP tahun ini masih tentatif ya, sifatnya bisa daring, luring, ataupun hybrid. Nanti melihat dengan perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan situasi COVID-19. Nah, untuk hasilnya nanti, untuk teman-teman yang berhasil di tahap 1, itu memungkinkan untuk proses perkuliahan paling cepat di bulan Agustus tahun ini, dan yang tahap 2 nanti untuk memungkinkan perkuliahan paling cepat bulan Januari 2023. Nah, detail-detail seperti ini perlu teman-teman garis bawahi, karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari pembukaan LPDP kemarin, ini sangat berpengaruh. Jangan sampai misalnya teman-teman sudah punya LOE, intake-nya kapan, tapi tidak sesuai dengan batas waktu perkuliahan yang diizinkan oleh LPDP yang sudah dinyatakan di awal. Selanjutnya, nah ini timeline LPDP yang saya kutip dari acara pembukaan LPDP kemarin. Detailnya seperti ini untuk masing-masing tahap 1 dan tahap 2. Jadi yang sekarang sudah dibuka pendaftaran beasiswa LPDP seleksi tahap 1 sampai nanti bulan Maret, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Kalau lulus, kemudian akan lanjut ke seleksi bakat skolastik,
kemudian seleksi substansi, dan diumumkan hasilnya di akhir Juni. Sementara yang tahap 2 dibuka di bulan Juli dan diumumkan di bulan November. Nah, apa saja kelengkapan dokumen pendaftaran yang perlu teman-teman siapkan? Ini juga sama, saya mengutip dari buklet beasiswa reguler LPDP 2022. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 2 kelompok data ya. Ada yang berupa online form yang kita isikan pada saat proses aplikasi pendaftaran, berupa biodata diri, kemudian surat pernyataan. Ini nanti ada poin-poinnya pada saat kita mendaftar, kemudian profil diri yang akan terlampung di sana nanti, kemudian ada pernyataan komitmen untuk kembali ke Indonesia, rencana pasca studi kita mau ngapain, kemudian rencana kontribusi kita di Indonesia. Ini nanti akan menjadi gambaran evaluator di LPDP untuk menilai apakah kita layak untuk diterima atau tidak. Dan khusus untuk pendaftar di jenjang S3 atau doktoral itu nanti diminta untuk memasukkan proposal penelitian. Kemudian ada beberapa dokumen yang perlu diunggah seperti KTP, scan ijazah S1, S2 ataupun bisa digantikan dengan SKL, kemudian scan transkrip nilai, kemudian dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK, sertifikat bahasa asing seperti TOEFL ataupun IELTS, kemudian LOE unconditional yang masih berlaku, dan ini kemarin sangat digarisbawahi ya, bahwa LOE unconditional kalau misalnya memang teman-teman mau melampirkan pada saat pendaftaran, pastikan itu sudah sesuai dengan list, maksudnya sudah termasuk di dalam list perguruan tinggi yang tujuan studi LPDP tahun ini gitu. Jadi diupdate lagi, siapa tahu ada perubahan dari tahun ke tahun tuh kadang listnya ada yang berubah karena masing-masing pertimbangannya berbeda. Pergeseran ranking dan sebagainya juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, dan khusus yang pendaftar jalur targeted yang PNS TNI Polri, itu diminta adanya surat usulan dari pejabat minimum eselon 2 atau setara yang membawahi bidang SDM. Nah, ini kenapa saya menambahkan sedikit informasi mengenai LOE, karena memang dari kemarin itu sepertinya LOE di tahun ini sangat penting nih fungsinya buat kita pendaftar LPDP di tahun 2022. Nah, ini ya ada perubahan sekarang ya. Oke. Ada privilege untuk tahun ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan LOE, khususnya di sini adalah LOE unconditional ya. LOE unconditional itu merupakan surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa teman-teman atau orang tersebut telah diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi itu, prodi itu, jenjang studi itu, tanpa adanya persyaratan tambahan lagi. Ya, maksudnya persyaratan tambahan apa? Ya selain terkait dengan sponsor pendanaan atau adanya dokumen-dokumen yang sifatnya hanya penunjang aja, intinya kita sudah dipastikan bisa berkuliah di prodi tersebut, di universitas tersebut gitu. Nah, isinya apa saja? Biasanya setidaknya LOE itu memuat nama lengkap, jenjang studi dan program studi, dan juga mencakup durasi studi. Makanya tadi kalau di LOE itu sudah dinyatakan intake-nya kapan, nah sesuaikan tuh sama intake yang diperbolehkan sama LPDP yang tadi sudah ada, tahap 1 kapan dan tahap 2 kapan. Nah, di sini di buklet juga sudah dinyatakan, ini saya kutip dari buklet, bahwa LOE unconditional yang kita submit untuk pendaftaran di tahun 2022 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama tadi, prodi dan PT-nya atau perguruan tingginya sudah harus sesuai dengan salah satu pilihan yang ada di tujuan LPDP itu pertama, dan sudah harus sesuai dengan yang kita pilih di aplikasi pendaftaran kita. Jadi misalnya teman-teman mau ke universitas, misalnya ke Harvard, let's say, nah, yaitu yang dipilih pada saat aplikasi ya sudah harus sesuai dengan yang tercantum di LOE. Dan kemudian tadi masalah intake studi juga harus diperhatikan. Kalau misalnya intake studinya itu lebih awal dibandingkan intake studi yang diperbolehkan tadi waktu tercepat kuliah dari tahapan seleksinya LPDP, maka teman-teman mau tidak mau harus melampirkan surat defer. Jadi urus dulu defernya, karena tidak bisa intake terlebih dahulu sebelum teman-teman resmi menjadi award di LPDP tahun ini. Nah, kalau misalnya nanti pendaftar atau teman-teman mengunggah LOE unconditional yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Bahkan kalau misalnya memang dianggap tidak memenuhi, sudah dianggap tidak lulus untuk tahap itu. Jadi tidak bisa lanjut lagi ke seleksi bakat skolastik. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung di awal. Jadi memang untuk tahun ini
khususnya buat yang reguler ya, karena kalau untuk yang jalur-jalur lain mungkin ada pengecualian khusus. Untuk yang reguler nih, karena memang saingannya banyak biasanya, cukup ketat. Nah, bagi teman-teman pendaftar beasiswa reguler di LPDP 2022 yang sudah memiliki LOE unconditional dan sudah diunggah dan sudah diakui oleh PDP pada saat seleksi administrasi, bisa langsung skip tuh. Kita bisa langsung loncat masuk ke seleksi substansi. Jadi nggak perlu lagi pusing masalah seleksi bakat skolastik. Nah, ini sedikit beda dari yang tahun lalu. Nah, kemudian masalah di pendaftaran, yang poin di atas ini yang saya tangkap kemarin, ya bedanya kalau teman-teman memang sudah punya LOE unconditional, pada saat aplikasi pendaftaran pilih satu saja, sesuai dengan perguruan tinggi atau prodi yang tertera di LOE-nya. Tapi kalau teman-teman mendaftar dalam kondisi belum memiliki LOE, sama seperti tahun lalu, masih diperbolehkan mendaftar dengan 3 pilihan perguruan tinggi tujuan. Gitu. Maaf Kak Arif, itu ada yang nanya soalnya di kolom chat. Begitu Yeah. jadi jawabannya Kak Riza. Jadi kalau mau pakai yang jalur LOE Uncon, berarti satu doang gitu ya. Iya. Kalau mau pakai jalur LOE Kondi, itu baru 3. Jadi jalur reguler biasa. Wah, hebat banget nih LPDP. Kayaknya demi tercapai 1 juta awardee kayaknya ya. Sepertinya begitu. Siap. Silakan. Biar mempercepat, Mbak Deva. Iya, betul. Karena ini kelamaan pakai TBS ya, itu lama banget pemirsa, oke? Takut banget sih TBS. Oke. Ya, ini juga sedikit informasi yang juga saya kutip dari kemarin pembukaan LPDP. Ada perbedaan apa saja sih kebijakan-kebijakan yang berubah dari tahun 2021 ke 2022. Ya, teman-teman bisa baca ya, terkait dengan proses seleksinya ya sedikit berbeda. Kalau tahun lalu itu namanya seleksi substansi akademik dan kebangsaan, tahun ini namanya seleksi bakat skolastik. Tapi sih dari beberapa sumber yang saya coba cari, sepertinya mungkin akan masih mirip dengan yang tahun lalu mungkin. Kemudian seleksi substansinya itu berisikan wawancara dan profiling. Kalau yang saya tangkap dari kemarin diskusi di live YouTube itu, profiling ini ya seperti wawancara kebangsaan itu yang dengan Badan Intelijen dan sebagainya. Kemudian ini masalah LOE tadi. Maaf Kak Dea sebelumnya. Kak Arif punten, iya. Aku mau nanya, jadi yang beda cuman seleksi doang atau enggak ya? Jadi belum tadi keganti ya, sorry. Iya. Nah, masalah LOE unconditional. Kalau yang saya tangkap, kalau tahun lalu, misalkan LOE uncon yang kita masukin itu tidak sesuai dengan daftar yang kita pilih pada saat aplikasi, itu masih diperbolehkan. Nanti LOE-nya diabaikan aja gitu. Nah, kalau tahun ini, yang tadi itu saklek. Maksudnya itu harus menjadi perhatian. Kalau misalnya memang teman-teman mau melampirkan LOE uncon, ya pilihan di aplikasinya ya sudah harus sesuai dengan itu gitu. Kalau tidak sesuai, dianggap nanti tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Nah, ini yang poin 2-nya sama yang tadi. Kalau memang sudah memiliki LOE unconditional, sudah dianggap sesuai, maka tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Yang bawah-bawah itu hanya perbedaan terkait dengan administrasi, masalah penyetaraan ijazah sekarang sudah terpusat, ada melalui website itu yang bersama Kemendikbud, kemudian masalah verifikasi KTP itu sudah host to host dengan sistem Dukcapil, kemudian, nah ini perbedaan sedikit dengan surat rekomendasi. Kalau yang saya tangkap, tahun lalu itu untuk teman-teman yang bekerja, itu masih boleh meminta rekomendasi dari atasan di kantor. Nah, tahun ini sepertinya strict hanya dari tokoh masyarakat atau akademisi. Sepertinya perbedaan di situ. Nah, kita masuk ke seleksi bakat skolastik. Nah, ini dari beberapa sumber yang kami cari, akhirnya kami membuat kurang lebih seleksi bakat skolastik mungkin akan seperti ini. Ada yang seleksi di bidang akademiknya, dan nanti tetap ada seleksi di bidang kebangsaan atau kebinekaannya. Nah, berdasarkan informasi tahun lalu, pelaksanaan di tahun lalu, untuk yang bidang akademik, mungkin bisa diklik Kak Dea. Ya, itu terdiri dari penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan logika atau penalaran atau pemecahan masalah. Itu masing-masing soalnya ada di bawah ya. Verbal 23 soal dalam waktu 30 menit, kuantitatif 25 soal dalam waktu 40 menit, logika, penalaran atau pemecahan masalah itu 12 soal dalam waktu 20 menit. Nah, yang ini tuh sepaket. Jadi, dan itu masing-masing subtesnya juga harus dilakukan satu persatu. Beda sama angkatan saya. Kalau waktu saya itu waktu masih zamannya seleksi berbasis komputer, itu kita TPA 90 soal 120 menit itu boleh bolak-balik.
meskipun sama, ada part verbal, ada part kuantitatif, ada part yang kita diberikan long text terus disuruh ada masalah-masalah apa itu, kita bisa bolak-balik kalau angkatan saya. Kalau sekarang sepertinya dibagi per subtes itu tidak bisa lagi, jadi harus selesai satu subtes kemudian baru bisa masuk. Jadi baru misal selesai verbal baru bisa masuk ke kuanti gitu. Tolong dicatat tuh teman-teman ya yang hadir hari ini. Sepertinya begitu Kemungkinan perubahan. akan begitu, karena Iya. kita kadang ujian itu udah nervous pakai komputer gimana gimana. Nah kalau zamannya Kak Arif itu boleh dilihat lagi nanti balik lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang kemungkinannya, tapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu ya karena LPDP selalu mengubah-ubah ya. Betul. Jadi kemungkinan ini yang kita alami kemarin batch 2 2021 ini ya. Jadi verbal itu berhenti di 30 menit 23 soal, Anda nggak bisa balik lagi. You cannot turning back. Kemudian baru pindah ke penalaran kuantitatif. Begitu Kak Arif? Ya, dari informasi yang kita dapat begitu. Nah, baru nanti setelah selesai yang di bidang akademik, kita masuk ke seleksi di kebangsaan atau kebinekaan. Jumlahnya 30 soal, 45 menit. Meskipun banyak dari peserta tahun lalu itu yang bilang kayak, ini banyak banget waktu berlebih nih, karena saya 20 menit aja udah kelar gitu. Jadi memang sayang sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang sudah aturan dari LPDP seperti itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Baik yang bilang kayak, aduh 45 menit kebanyakan gitu ya. Iya. Karena ngomongin apa sih Pancasila dan segala macam gitu ya. Betul. Siap. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, masuk ke penalaran verbal, itu berdasarkan yang tahun lalu, seleksi substansi akademik, dan juga saya coba cari model-model tes bakat skolastik itu sepertinya hampir-hampir sama. Bahkan ini juga poin-poin ini, pembagian verbal ini juga di angkatan saya juga keluarnya model seperti itu. Ada analoginya, ada penalaran logisnya, dan juga ada penalaran analitisnya. Jadi, mungkin secara istilahnya berbeda, tapi secara substansi isi tesnya tuh hampir sama. Nah, kalau tahun lalu dari 23 soal tadi, itu dibagi analogi 8 soal, penalaran logis 8 soal, penalaran analitis 7 soal. Ya, untuk analogi itu intinya kita mencari hubungan padanan kata. Jadi nanti misalnya ada kata A, titik 2, kata B sama dengan bla bla. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, itu padanan kata hubungannya itu bisa berupa sinonim, bisa berupa antonim, bisa berupa kelompok kata dengan anggotanya, atau bisa juga hubungan-hubungan lain. Nah, kata kuncinya sebetulnya adalah pola hubungan padanan kata yang ada di ruas kanan sama di ruas kiri itu pasti akan setara. Jadi misalnya kata pertamanya adalah kelompok besarnya misalnya hewan, nanti kata sebelah kanannya anjing. Nah, berarti yang di sebelah ruas kanannya juga akan seperti itu, misalnya tumbuhan mawar atau bunga mawar. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya seperti itu. Hubungannya itu akan setara selalu. Tidak, yang saya tahu sih tidak akan mungkin terbalik gitu. Nah, kalau yang bagian penalaran logis, itu kita nanti diminta untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau premis-premis yang diberikan. Itu kalau misalnya teman-teman yang terbiasa dengan logika matematika seperti modus tollens, ponens, atau silogisme, yaitu mungkin bisa menggunakan pendekatan itu. Tapi kalau pengalaman saya, karena saya tidak terlalu kuat di bagian itu, menurut saya dengan kita menggunakan pendekatan logis, berdasarkan logika saja, itu bisa kok menyelesaikan soal-soal ini. Kemudian yang terakhir bagian penalaran analitis itu yang sama kayak TPA-TPA yang lain ya mungkin. Kita diminta untuk menentukan urutan dalam suatu kelompok atau suatu kejadian. Misalnya ada data, nilai, nanti bukan data, ada pernyataan-pernyataan terkait dengan nilai. Nanti kita diminta menentukan nilai siapa yang paling besar atau siapakah yang nilainya lebih kecil daripada si A, nah kayak gitu. Atau urutan posisi, urutan maju presentasi, urutan perolehan suara, dan lain-lain. Kita coba kasih beberapa contoh soal ya teman-teman, meskipun mungkin tidak begitu banyak. Ini beberapa contoh soal terkait dengan penalaran verbal bagian analogi. Contohnya pertama, ada jari dan cincin. Kira-kira apa nih yang jawaban di bagian ruas kanannya? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Ketik yuk di kolom chat atau nyautin juga boleh. Kaki sepatu. 1B, C. Leher kalung. Jari cincin. Oke, ada yang mau raise hand? Raise hand please. Nggak ada? Gue C semua nih kan. Oke, mostly C ya.
Ya, memang betul. Jawabannya adalah C. Kalau misalnya kita melihat hubungannya, kalau di yang ruas kirinya itu adalah jari adalah anggota tubuh kan. Kemudian cincin adalah sesuatu benda yang dipakaikan di anggota tubuh tersebut gitu. Ya kita cari padanan katanya, padanan kata yang hubungannya setara itu yang mana. Kalau anting sama giwang itu sama-sama benda, tapi keduanya adalah sinonim sebetulnya. Nggak ada tuh tadi yang anggota tubuhnya tuh nggak ada. Sama seperti kalau pintu sama rumah, pintu adalah bagian dari rumah, tapi dia bukan anggota tubuh kita. Kalau tangan dan tulang itu kebalikan. Maksudnya sorry, tulang itu bukan sesuatu yang dipasangkan atau bukan sesuatu yang digunakan di tangan. Gitu. Jadi paling tepat adalah C. Jadi sepatu digunakan di kaki. Kalau yang nomor 2, kira-kira apa, teman-teman? Menyengat. C, bau menyilaukan. Kemudian Oke. titik 2 nggak tahu, terus sama dengan C. titik cahaya. C. Ya. Bau Oke. menyengat. Ya, betul ya, C. Jadi kalau yang nomor 2 ini hubungannya adalah menyengat itu kayak seperti suatu sifat atau karakteristik yang bisa kita dari sesuatu yang bisa kita rasakan gitu. Sesuatunya itu apa? Ya sesuatunya adalah bau. Kemudian menyilaukan adalah sesuatu karakteristik yang kita rasakan dari apa? Dari cahaya. Oke, mantap. Jadi sama kayak gitu. Hubungannya pasti akan setara antara yang di ruas kiri sama yang di ruas kanan. Yang nomor 3, ratu dengan mahkota. Yang kanannya adalah ya sarjana dengan toga. Jadi suatu orang yang memiliki title tertentu, kemudian simbolnya yang dipakaikan di kepalanya apa. Yang nomor 4, bengkel mekanik. Wah, langsung dikasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Keluar langsung. Bonus ya. Jadi yang nomor 4 ini jawabannya C. Hubungannya apa? Bengkel itu adalah suatu tempat di mana orang bekerja. Pekerjanya profesinya apa namanya? Mekanik. Ya, yang paling tepat adalah yang C, toko dengan pramuniaga. Mungkin teman-teman bisa terkecoh dengan yang A atau B, karena sopir juga bekerja di truk, nelayan bekerja di kapal. Tapi kalau menurut saya kenapa yang C paling tepat? Truk dan kapal itu sifatnya dinamis, mereka bergerak. Sementara kalau toko itu sama, setara dengan bengkel, adalah suatu tempat bekerja yang statis, dia diam di sana. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Bisa kekecoh ya. Iya, kadang-kadang memang suka ada opsi-opsi yang mengecoh seperti itu. Tuh HB, bukan. Ya, kalau yang nomor 5, hipoksia dengan oksigen, apa kira-kira? Hipoksia, oksigen, anemia, jawabannya darah. Sama ya. Ya, jawabannya anemia dengan darah ya. Jadi hipoksia adalah suatu kondisi di mana orang kekurangan oksigen. Kita tinggal cari padanan yang setara, kondisi yang juga orang kekurangan apa. Ya, anemia adalah orang kekurangan darah. Opsi A itu bisa menjadi pengecoh. Iya, mirip ya. A sama D juga bisa-bisa ya. Tapi bedanya kalau A itu terbalik hubungannya. Iya, betul. Jadi kata kuncinya dia akan selalu sama. Jangan sampai arah atau polanya itu kebalikan. Kadia coba back dulu, jangan kecepatan sebentar. Lagi lihat dulu tadi kita. Oke, guys. Ini kayaknya kalau kita lihat mah gampang ya nggak sih analogi ini? Bener nggak Kak Arif ya? Cuma kan kalau ujian kita nervous tuh, ya nggak ya? Betul. Kalau aku lihat tadi 23 soal 30 menit, guys. Itu kan satu soalnya berarti hanya sekitar ya probably 30 second ya, 40 second. Jadi makanya you have to be very quick. Aku selalu bilang ujian tuh time management yang paling penting ya, dibanding pinter nggak pinter itu urusan belakangan ya, tapi time management sama self management. So kalau Kak Arif gimana? Latihan banyak pakai latihan soal atau bagaimana deh? Coba boleh di-share. Ya, kalau secara umum sih, kalau saya bisa share, saya bisa bilang mungkin memang ujian LPDP ini nggak mudah, teman-teman. Saya akui nggak mudah, tapi teman-teman pasti bisa. Yang paling penting dikontrol yang tadi Mbak Deva sudah bilang, terkait kontrol diri sendiri. Jadi jangan sampai kita itu dimakan sama nervousnya kita gitu. Karena kalau kita udah nervous, udah nggak bisa fokus, udah blank semua. Mau mikir juga udah nggak bisa. Makanya kalau tipsnya, kalau masih jauh-jauh hari, ya tips paling betul adalah rutinlah latihan soal. Karena dengan semakin banyak kita memaparkan diri dengan soal, kita akan semakin terbiasa. Jadi makin lama makin sharp tuh cara kita ngejawab soal gitu. Awal-awal mungkin masih bingung, tapi makin lama kita udah mulai nemu sendiri ini polanya seperti apa. Dan kalau yang berhubung kata seperti ini kan kita bukan kamus ya teman-teman ya.
Jadi kadang tuh banyak kata-kata yang kita nggak familiar. Dengan kita latihan soal, kita memaparkan diri kita dengan kata-kata baru. Bisa jadi kata-kata yang muncul di latihan soal kita itu akan muncul nanti di ujian. I see. Ya. Ya banyak ya. Kita kadang mungkin berpikir kita udah jago banget bahasa Indonesianya, padahal pas keluar di ujian ini apaan artinya gitu ya. Mangus, tangkil tuh hal-hal yang aku baru dengar tuh ya. Alright, thank you. Itu verbal analogi. Tadi kalau boleh nggak kita ke slide sebelumnya dulu, coba tolong. Kita ke slide yang ada gambar-gambar table tadi, seleksi bakat skolastik. Bukan lagi? Nah ini, iya. Nah ini kan di sini, klik coba. Nah ini kan 1 sampai 60 itu berurutan ya, Kak Arif ya? Iya. Itu berurutan. Tapi, itu zamannya Kak Arif. Kok ini soalnya 23 sama 12 kan 35? Oh, sorry. Oh, maksudnya ini semuanya. Ini totalnya. Totalnya 60. Oh, oke. Jadi 23, 12, 35 plus 25 gitu ya. Oke. Itu in a row. Dalam waktu berurutan begitu ya. Iya, tapi sepertinya kalau dari yang saya baca, Mbak Deva, itu tuh yang pembagian 30, 40, 20 menitnya itu juga dihitung gitu. Oh, oke. Beda kalau di angkatan saya, waktu itu TPA-nya itu kita dikasih 90 soal, 120 menit, itu dalam 120 menit itu kita bisa manage sendiri. Ya. Jadi mau ngerjain yang mana dulu ya terserah. Misalnya teman-teman merasa kuat di verbal, ya hajar dulu verbalnya. Kemudian kuat di kuantitatif, ya hajar dulu kuantitatifnya. Nah, yang sekarang tapi enggak nih ya. Sekarang enggak, kayaknya gitu. Kemungkinan seperti itu. Oke. Thank you. Tapi sepertinya yang masih sama adalah tidak ada minus. Nanti itu juga akan kita bahas di akhir. Ya, jadi betul. Itu menjadi keuntungan juga. Jadi teman-teman nanti masih ada kesempatan untuk menebak-nebak jawaban yang betul. Siap. Silahkan dilanjutkan lagi. Tadi verbal analogi, kemudian masuk ke verbal penalaran logis. Tadi yang saya bilang, untuk penalaran logis ini sebetulnya mirip seperti waktu kita belajar matematika ya, yang terkait dengan logika matematika. Tapi karena saya bukan tipikal yang kuat di bidang itu, maka saya pada saat mengerjakan soal TP ini lebih menggunakan pendekatan logis gitu. Misalnya kayak di contoh soal ini, ada pernyataan bahwa setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Kemudian pernyataan kedua, setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Dan pernyataan terakhir adalah Bobby adalah siswa kelas X. Jadi jawabannya apa? Ya, Bobby ini adalah part dari kelas X. Jadi dia siswa kelas X. Dan karena semua siswa itu memiliki kalkulator grafik, maka Bobby punya kalkulator grafik. Nah, karena semua siswa yang memiliki kalkulator grafik mengerti fungsi trigonometri, maka jawabannya Bobby mengerti fungsi trigonometri. Gitu. Ya, kayak silogisme ini ya. Iya, betul. Premis mayor, premis minor, gitu-gitu ya. Sama hal seperti soal nomor 2. Semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu serangga. Sebagian bunga di taman berwarna cerah. Jadi, masih ada kan berarti sebagian bunga yang tidak berwarna cerah. Tinggal kita cari mana yang betul. Kalau semua bunga penyerbukannya dibantu serangga, berarti salah. Karena tidak semua bunga di taman itu berwarna cerah. Kalau sebagian bunga berwarna cerah, ya betul, tapi itu bukan kesimpulan yang bisa diambil. Kalau sebagian bunga di taman penyerbukannya dibantu serangga, betul, karena kan tadi sebagian bunga di taman berwarna cerah, dan semua bunga yang berwarna cerah penyerbukannya dibantu oleh serangga. Betul. Jawabannya yang C. Siap. Jadi gitu. Kalau untuk teman-teman yang mungkin sama seperti saya, tidak terlalu bisa menggunakan pendekatan matematika, kita bisa menggunakan pendekatan logis seperti ini. Oh, memang aslinya bisa pakai pendekatan matematik ya? Kalau yang saya tahu bisa, Mbak Deva. Jadi dibikin ini P, ini Q, kemudian ya seperti itu. Tapi saya basicnya nggak terlalu jago di situ. Gitu. Siap. Saya juga enggak tuh. Coba yang teman-teman di sini, ada kalian jago-jago nih, bisa kali. Puja kali nih, anak-anak IT nih. Zaina, mana Zaina masuk nggak nih? Zaina guru matematik juga nih. Boleh kali kalau mau di-share kalau pakai X, Y gitu. Karena aku kagak bisa tuh kalau gituan. Saya pakai logic aja gitu ya. Yeah. Adakah yang mau nge-share? Karena kan kita sharing session nih. Sharing session. Ada teman-teman SI yang udah pada biasa dengan soal-soal gini? Soalnya Mbak, itu emang ada sih Mbak tekniknya. Jadi itu tentang logika gitu sih. Bahkan ada kayak misalnya kayak dan itu ada kayak ada dan juga terus ada yang silogisme gitu. Itu emang ada diajarin sih di awal perkuliahan teknik informatika gitu. Cuma saya udah rada lupa sih gitu. Jadi harus emang dibuka lagi sih gitu.
Oke. Aku baru tahu Jadi kayak juga maka soal gitu pakai. ya, emang ada sih teknik-tekniknya gitu. Oh, I see. Oke. Karena aku nggak pernah pakai begituan tuh ya. X sama dengan Q. Aduh, ribet banget pemirsa ya. Oke, Tapi Jadi ngebantu banget sih Mbak kalau tahu ya itu. lebih cepet ya katanya ya. betul. Heeh. Katanya lebih cepet ya. Pokoknya kita jadi mikir semua bunga, apalagi sampai E ya pilihannya kita mesti cocokin semuanya gitu ya. Oke, ada yang bisa share di sini mungkin teman-teman yang 61 orang lainnya? Boleh? Ada yang jago kali? Boleh dong kita share-share kalau yang pakai angka-angka gitu gimana? Gak ada? Yakin? Kita sharing session ya. Jadi siapa yang punya capability boleh saling mengajarkan. Gak ada? Zaina nggak masuk nih, nggak datang Zaina nih. Ya, oke. Right. Silahkan dilanjut ke Arif. Ya, jadi kalau trik yang bisa saya kasih sih 3 itu ya. Kalau teman-teman emang merasa bisa menggunakan pendekatan matematika, pakailah itu karena pasti akan lebih bisa mangkas waktu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa pakai pendekatan logis, caranya bisa dari dua contoh soal ini kita cara menyelesaikan beda kan. Di contoh soal pertama, dengan kita membaca masing-masing premis atau masing-masing kalimat, kita bisa langsung menyimpulkan. Kemudian kita cari kesimpulannya ada di mana, poin A, B, C, D, E. Kalau yang contoh soal 2 tadi ya saya lebih prefer baca satu-satu aja ininya pernyataan yang ada di jawaban, kemudian kita bisa eliminasi. Nanti kita ketemu tuh jawabannya yang mana. Gitu. Ya, kalau terkait dengan yang analitis tadi yang saya bilang, kita disuruh nyari urutan-urutan nih biasanya. Bisa jadi memang pertanyaannya itu siapa yang paling awal, siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak, atau bisa juga bentuk pertanyaannya itu adalah siapa yang misalnya nilainya berada di antara si A dan si B, misalnya kayak gitu. Atau bisa jadi juga ditanyanya adalah bagaimana urutan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi bisa jadi jawabannya itu modelnya cuma satu kayak gini, atau bisa jadi juga jawabannya adalah panjang, bentuk urutan gitu. Contoh di yang soal nomor 1. Ini case-nya adalah seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim oleh penonton di rumah. Nah, surat A dibaca menjelang akhir acara, surat B dibaca terlebih dahulu dari surat A, tapi bukan sebagai surat pembuka. Dan surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Sudah ada yang jawab, jawabannya adalah E. Coba diklik KDM, minta tolong. Ya, jadi kalau saya lebih senang bikin ilustrasi gambar seperti ini. Kalau misalnya memang dia urutan, saya biasanya bikinnya adalah bentuk garis gitu. Tinggal nanti garis itu di ujungnya apa, bawahnya apa. Kalau di sini saya bikin atas adalah awal, bawah adalah akhir. Tadi kita masukin surat B dibaca lebih dulu dari A, berarti A ada di bawahnya B. Kemudian, tapi bukan sebagai pembuka, berarti dia entah ada di tengah atau di bawah nih, karena nggak di atas pasti. Kemudian C dan D dibaca berurutan di antara surat E dan B. Oh, berarti di atas B dan ada E, karena tinggal E ini yang belum dibaca. Dan C dan D-nya ada di tengah-tengah antara E dan B. Yang ditanya siapa yang paling awal? Ya udah, jawabannya adalah surat E. Gitu. Kalau contoh soal nomor 2 ini masalah pemilihan ketua kelas, masalah voting. Jadi dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara terbanyak akan menjadi seorang ketua kelas. Perolehan suara Arya tidak kurang dari Boy dan tidak lebih dari Evelyn. Perolehan suara Cherry sama dengan Arya dan tidak lebih dari Evelyn. Perolehan suara Dian tidak lebih dari Cherry dan kurang dari Boy. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Artinya kita mencari suara terbanyak. Sama kayak tadi, kalau saya sih menyelesaikannya menggunakan gambar seperti tadi. Banyak, sedikit. Kemudian diposisikan, masing-masing itu ada di mana. Tadi Arya tidak kurang dari Boy, berarti dia lebih banyak dari Boy. Kemudian tidak lebih dari Evelyn, berarti posisinya adalah ada Evelyn, Arya, Boy. Kemudian ada apa lagi? Oh, Cherry. Ternyata Cherry sama dengan Arya, berarti Cherry setara dengan Arya. Tapi dia tidak lebih dari Evelyn. Berarti Cherry juga masih di bawah Evelyn. Kemudian ada suara Dian, tapi dia tidak lebih dari Cherry, berarti Dian masih di bawah Cherry, dan juga kurang dari Boy, berarti dia masih di bawah Boy lagi. Gitu. Artinya kalau yang paling banyak, ya sudah, Evelyn lah yang memiliki suara terbanyak, sehingga dia yang dipilih sebagai ketua kelas. Begitu kurang lebih kalau untuk bagian penalaran verbal, Mbak Dev. Oke, Kak Arif, sebentar, jangan masuk dulu ke kuantitatif. I was just wondering, berarti mirip dong ya. Ini sorry ya, saya sambil menganalisis begitu ya. Berarti mirip dengan tadi kan verbal ada macam-macam tuh ya. Saya lagi mikirin yang nalar, yang penalaran tuh kayak gimana ya? Apakah itu kayak cerita juga atau
Gimana? Karena mirip-mirip kan, ada penalaran, itu kan penalaran verbal. Kalau yang kedua Iya, logika atau penalaran. Nah, tuh apalagi ya kan? kalau yang kalau yang saya sempat cari tahu, kalau masalah yang bagian logika atau penalaran atau pemecahan masalah itu lebih kompleks, Mbak Dev. Jadi bentuk soalnya itu lebih panjang ceritanya. Kemudian disertakan juga dengan data-data grafikal. Jadi bisa jadi dikasih chart atau dikasih grafik gitu. Baru Paragrafnya nanti lebih panjang ya. ada lagi tuh masalah yang dikasih, kita disuruh gunakan data yang dikasih itu. Oh, oke oke ya Kalau yang ya. saya tangkap gitu, kalau untuk bagian yang ketiga. Ya karena bunyinya mirip kan, penalaran verbal, Mm-mm. kemudian logika penalaran begitu ya. Oke, tapi bukan angka, cerita aja. Sebentar, saya sempat baca tapi belum baca detail. Nanti mungkin Ya, bisa di-share. siap siap. Tadi ada yang tanya nih, sebelum kita masuk ke UKI ya, katanya ngomongin, mau tanya Mas terkait surat rekomendasi tokoh masyarakat itu contohnya siapa? Tadi apa sih yang tokoh masyarakat tuh, yang jalur apa sih? Reguler, Mbak Dev. Oh, reguler pakai tokoh masyarakat sekarang. Iya, waktu angkatanku itu bisa 3 sebetulnya. Bisa atasan, bisa akademisi, bisa tokoh masyarakat. Mungkin tokoh masyarakat ini ya orang-orang berpengaruh kali ya. Maksudnya fungsinya dari rekomendasi itu kan sebetulnya untuk menggaranti bahwa orang ini memang bonafit nih untuk dipromot sebagai calon awardee gitu kan ya. Atau mungkin itu buat fresh grade kali ya, Kak Arif ya? Kan fresh grade kan belum kerja misalnya gitu. Jadi dipakai tokoh masyarakat, ya nggak sih? Atau enggak? Bisa, Atau harus? nggak harus, itu atau Mbak Dev. Jadi Oh, atau. kayaknya kalau opsinya adalah tokoh masyarakat atau akademisi, mungkin akan lebih mudah kita approach-nya ke akademisi ya, ke dosen gitu. Oh, oke oke. Pakai atau itu. Jadi kalau atau ya, Atau. apa, siapa tahu mungkin teman-teman udah banyak ikutan organisasi di Indonesia begitu, yang besar-besar, Ya, tapi males ke dosennya misalnya, atau udah lama nggak ketemu dosennya, ya boleh ke yang organisasi besar, mungkin misalnya betul. kayak HIPMI gitu ya, Himpunan Pemuda Indonesia, atau apa begitu, Mas Puja. Kan tuh kata media tanya, media mau tanya maksudnya penyetaraan ijazah dalam kasus seperti apa? Oh, itu untuk kasus yang S1-nya bukan, maksudnya pendidikan sebelumnya bukan di dalam negeri. Karena sepertinya kalau yang saya tangkap memang yang di untuk syarat administrasi ini kan standarnya adalah standar yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman itu lulusan luar negeri, ya disetarakan dulu Oh iya, yang S1-nya. ijazahnya dan juga GPA-nya dengan Iya, iya. konversi ke IPK di Indonesia. Karena banyak yang, S1-nya di Malaysia misalnya gitu ya, ada beberapa yang nggak diakui loh sama Dikti ya, Iya, kampus di Malaysia, so be careful. Mau tanya, apakah jika gagal gelombang 1 boleh coba gelombang 2? bisa. Bisa. Kemarin sudah Selagi dikonfirm sama Bapak Direktur Beasiswa itu bisa. bisa ya. Seingat saya itu nggak bisa kalau pokoknya timelinenya numpuk aja gitu, itu nggak bisa. Ya, Jadi kalau gagal di seleksi awal ya udah langsung pasti bisa ikutan yang sono, yang Juli, karena itu kan masih lama. Tapi kalau gagalnya di interview, kan interview Mei itu mungkin gitu ya. Mungkin keluarnya di bulan apa aku nggak tahu ya, pokoknya intinya bisa selagi nggak numpuk deadline-nya gitu loh teman-teman, lagi nggak align gitu deadline-nya, paham kan ya, maksudnya nggak beririsan begitu, iya, karena dulu FPDP sampai 3 gelombang 4 gelombang, sekarang kan 2 nih, jadi mudah-mudahan nggak beririsan. Jadi jawabannya boleh. Kata Michelle, tokoh masyarakat iya, misalnya atasan. Nah, iya benar, bisa ada karena tambahan. Oh, sertifikat. berarti cuma perubahan redaksional aja berarti Mbak Dev. Ya, Kalau ya, dulu ya. tuh memang dinyatakan itu ada opsi atasan atau tokoh masyarakat atau akademisi. Kalau sekarang tuh dinyatakannya hanya 2 itu, tokoh masyarakat atau akademisi. Berarti atasan masih bisa masuk ke dalam kelompoknya tokoh masyarakat. Ya. Izin bertanya, Thank kalau you. sertifikat bahasanya katanya habis di tengah masa pendaftaran, tapi sudah submit, aman nggak? Aman itu ya. Nanti nggak amannya buat, ya gini loh, jadi teman-teman udah dapat LOE nih, udah cakep nih LOE-nya Uncon gitu ya. Terus IELTS-nya tutup matinya itu di Mei misalnya. Terus sekarang kan ini tutupnya Maret nih, itu aman, nggak masalah. Tidak perlu tes lagi. Aku bisa jamin itu ya, kecuali nanti LPDP bilang minta LOE terbaru, kadangnya pokoknya kalau pemerintah Indonesia suka gitu dah pokoknya ya. Suka udah minta lagi, gue nggak ngerti itu yang lama kemana gitu ya. Jadi kalau dia minta lagi, kita nggak bergen, nggak bisa, ya berarti Anda harus tes lagi. Tapi jangan buang-buang duit gitu ya, karena itu jatuhnya bisa, karena Anda udah dapat LOE-nya Uncon begitu. Kalaupun nggak Uncon gimana? Tetap bisa LPDP-nya, tapi buat beasiswanya tetap harus tes lagi kayak gitu. Yep. Oke, Kak izin tanya, belum ada LOE tapi udah ada IELTS. Apakah boleh 3 pilihan itu daftar yang IELTS-nya nilai atas kita saat ini?
Gimana? Jika belum ada LOE tapi sudah ada IELTS, apakah boleh di 3 pilihan itu daftar yang IELTS-nya di atas nilai kita saat ini? Ya daftar boleh kan, yang penting IELTS-nya itu IELTS yang memenuhi LPDP dulu. LPDP kan Iya. master 6,5, doktoral 7 Mas Aris Andiko. Jadi daftarnya yang irregular yang tadi 3 dulu, urusan nanti LOE-nya belum dapat, ya kan emang itu makanya jalurnya dibikin buat orang-orang yang belum punya LOE. Nanti dikejar deh LOE-nya gitu. Oke, Mas Ari. Tapi kayaknya gini, Mbak Dev, sepertinya yang dibilang sama Mas Ari, 3 pilihan itu syarat IELTS-nya itu di atas dari kondisi IELTS yang sudah dimiliki. Ya nggak apa-apa. Ya, Artinya Mas Ari harus berjuang ngejar. lagi, IELTS-nya dinaikin lagi untuk dapetin LOE-nya gitu. Betul, Jadi dua proses yang terpisah. Iya, karena LPDP sendiri dia punya syarat IELTS, bukan LOE ya. Kampusnya punya syarat IELTS gitu. Betul. Jadi kalau yang penting syarat sekarang ini, tapi sekarangnya nggak 5 ya, kalau 5 jelas nggak bisa ya, karena syaratnya LPDP Master 6,5, dokter 7 kayak gitu. Jadi yang penting sekarang udah masuk 6,5 buat Master, ya go for it gitu. Itulah dibuat jalur si reguler itu. Ya mereka kan terus memperbaiki sistem ya. Jadi makanya mereka terus update gitu. Saya pas kemarin dengar kayak LW Ankon nggak usah lagi pakai TBS, ya iyalah harusnya ya, repot-repot amat bikin sistem ya, yang beasiswa luar negeri udah puluhan tahun aja kagak repot ya. Oke, lanjut, silahkan Kak Uki sekarang berarti ya. Oke, lanjut Uki. Siap, Kak Arif tahan dulu, kita ke Kak Uki ngomongin penalaran kuantitatif. Hai Uki, apa kabar? Masih mute suaranya, say. Belum diklik. Wah, panik, tenang ya, tenang aja. Hai. Masih. Sudah terdengar, Mbak? Sudah, tapi agak-agak kecil, tapi mudah-mudahan aman. Coba Oke. say hi dulu. Nah, aman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bagaimana kampus, sepi ya? Sepi sekali. Hari Sabtu dong teman-teman ya, ini buat teman kita ini gila, sampai ke UI dia tuh ya, demi sinyal yang memadai begitu ya. Ini demi saya ini mantap banget emang nih. Mahasiswa demi kelancaran segalanya. Siap. Silahkan Kak Uki. Oke, selamat pagi. Saya melanjutkan presentasi sebelumnya dari Arif ya. Untuk itu kita sekarang masuk ke daerah penalaran kuantitatif. Nah, untuk penalaran kuantitatif itu sendiri itu emang ada beberapa subbabnya seperti deretan bilangan, kemudian nanti ada aritmatika dan aljabar, dan yang terakhir ini adalah kecukupan data. Nah, kecukupan data ini adalah salah satu jenis soal baru yang sebenarnya kita sendiri belum pernah hadapi ini di 2018 dan 2019 ketika kita mendaftar di LPDP ini ya. Jadi sebenarnya memang benar bahwa LPDP itu setiap tahun itu ada berbagai macam jenis soal dengan bentuk yang baru. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan kita menguasai basicnya. Jadi ketika konsepnya sudah kita paham, ketika bentuk soalnya itu dirubah sedikit, insya Allah kita masih tetap bisa mengikuti maunya soal ini tuh apa, dan kemudian nanti kita bisa jalan terus bagaimana sih cara kita menyelesaikan setiap soalnya. Oke, kita bisa lanjut Mbak. Oke, nah yang pertama deretan bilangan ya. Deretan bilangan itu kan jenisnya banyak sekali, dan ada beberapa macam, dan kita kadang juga tidak tahu deret bilangan mana sih yang nanti akan muncul ke soal kita. Nah, untuk teman-teman sendiri seperti saya sebenarnya adalah orang yang tidak bisa menghitung dengan sangat cepat. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan orang lain, saya itu adalah rata-rata. Nah, tapi caranya adalah untuk mempercepat, karena saya punya kelemahan di perhitungan yang tidak terlalu cepat, makanya saya mempercepatnya itu adalah bagaimana saya bisa membaca soal itu dengan cepat. Jadi belajar membaca polanya. Ketika kita sudah tahu polanya apa, maka kita bisa cover kecepatan hitungan kita yang sebenarnya nggak sangat-sangat hebat gitu, yang dalam 5 detik langsung keluar isinya, kan tidak seperti itu. Jadi konsepnya dulu. Nah, ini contohnya di sini ada deret Fibonacci ya. Ini tuh deret yang lumayan sering, kadang tuh sering keluar karena ini sebenarnya deretnya umum, tapi kadang banyak yang salah baca polanya. Nah, kalau misalnya kita lihat Fibonacci itu adalah angka yang di samping kanan itu adalah hasil penjumlahan angka di depannya. Jadi kalau kita bisa lihat 2, 3, 5 itu sebenarnya kan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di terakhir kira-kira angkanya berapa? Saya ikutan hitung nih. Iya. Kita tadi disediain kertas nggak sih? Nggak. Oh, coret-coret sendiri. Nah, Kayak 55, betul.
Ya, 5. Jadi begitu. Gimana caranya supaya kita bisa aware polanya itu seperti apa, adalah satu-satunya cara adalah dengan latihan terus. Jadi kayak mengekspos diri kita dengan berbagai macam jenis pola. Jadi nanti ketika ngelihat langsung, oh polanya ini, jadi ini yang harus dikejar, itu angkanya seperti itu. Nah kemudian setelah Fibonacci itu ada deret satu larik. Kita bisa lihat di slide-nya ada 11, 14, 19, 26. Nah itu kalau 11 ke 14 itu kan plus 3 ya. Kemudian 14 ke 19 plus 5, 19 ke 26 plus sekian. Nah itu nanti kalau di deret satu larik, ketika misal poin penjumlahan misal plus 3, plus 5, plus 9, plus 7, plus sekian, nanti biasanya dia berulang lagi ke deret yang depan plus 3 misalnya. Nah kalau misalnya yang ini kira-kira teman-teman dapat nilai berapa? Jadi 11 ke 14 kan plus 3, kemudian 14 ke 19 itu plus 5, 19 ke 26 itu plus 7. 9 benar nggak sih? 69 nggak sih, Mbak Upi? No, 59. 59 benar ya? Betul, jadi polanya kalau bisa ada yang share, apa tadi polanya? Jadi Plus turun 3, ya? plus 5, lanjut plus 7. 3, 5, 7, 9. Oke, terus lanjut mana? Nanti setelah 9 kan dia berulang lagi ke depan, plus 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi lanjut dapatnya 59. Begitu ya. Itu kalau satu larik itu berarti angkanya itu urutan. Jadi dari 11 lanjutnya ke 14, lanjutnya ke 19, lanjutnya ke 26, seperti itu. Next, Kak Dea. Nah, kalau deret 2 larik itu berarti ada skipnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari 7 berarti itu nanti arahnya bukan ke 10, tapi ke 14. Nah, jadi di skip satu soal, jadi 7, 14, 21, next-nya kemana? Nah, kira-kira berapa? Ya, betul, 28. Nah, itu bedanya ya, kalau tadi deret satu larik itu urutan, kalau deret 2 larik itu skipnya skip 7 ke 14, nah kalau 10 itu jodohnya ke 17, nanti jodohnya ke 24. Nah, di deret yang 2 larik seperti ini, perhatikan yang ditanyakan tuh yang mana. Jadi yang ditanyakan itu ikut siapa. Kalau misalnya kita ngitung awal tuh 10, 17, 24 kan berarti setelah titik-titik ya angkanya. Nah, itu kan nanti 2 kali ngitung kan. Jadi ngitung, oh ini itu ternyata bukan itu yang dicari gitu. Jadi perhatikan benar-benar urutannya, jangan sampai kita salah menghitung yang ditanya yang apa, yang kita hitung dan yang kita cari yang mana gitu. Itu kan lumayan nambah waktu ya ketika menghitung, apalagi kalau misalnya kecepatan menghitungnya itu tidak cepat gitu. Nah, kemudian deret bertingkat. Kalau deret bertingkat ini, kalau misalnya kita lihat ya, dia kan 1/2, 2/8, 3/26, 4/80. Itu kan ada pembilang, ada penyebut. Berarti ada 2 kelompok angka di situ. Nah, itu yang harus dilihat. Apakah 1/2 itu dilihatnya sebagai setengah, atau sebenarnya 1 dan 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan berarti kita ada 2 yang dicari ya, di pembilang berapa, di penyebutnya berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat yang angka atas, itu kan sudah kelihatan jelas sebenarnya 1, 2, 3, 4, otomatis yang terakhir 5. Makanya pilihan dari A sampai E itu 5. Nggak ada yang angka lain. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah deret yang bertingkat yang bawah. Nah, ketika kita ngitung pertama, misalnya kita nggak dapat pola nih dari 28, 26 ke 80 kan selisihnya tidak sama ya. Jadi dari 2 ke 86, tapi dari 8 ke 26 itu 18 selisihnya. Dan kemudian, nah itu teman-teman jangan pusing dulu, tapi coba turunkan lagi ke bawahnya. Dari 6 ke 6, hubungan antara 6 dan 18, itu ada hubungan apa di situ? Kan itu kali 3 ya. Kemudian hubungan antara 18 dan 54 juga kali 3 tuh. Nah, berarti polanya tuh ada di tingkat yang selanjutnya. Jadi dikali 3 dulu, baru ditambahkan ke atas gitu. Nanti kita dapatlah angkanya. Begitu. Bagaimana? Jadi, maaf, Mas. Nih, kan kalau yang atas sudah pasti ya Mbak, yang atas clear ya, nggak ada yang bingung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini 2 dan 8, 26 dan 80 nih. 2 sama 8 itu kan selisihnya berapa? 6.
Dari 8 ke 26 selisihnya 18. Dari 26 ke 80 54. Iya. Ya itu kan kita kalau lihat kan nggak terlihat polanya ya Mbak. Ini tuh Padahal plus dikali berapa? 3 ya. Kali 3 18. Oke. Betul. Nah, jadi ya tadi mention 24 gitu loh. Bukan jadi kok kayak 26. Iya, makanya. Oke. Iya, ini jadi paham. Ketika misalnya satu tingkat kalian belum menemukan polanya, coba di tingkat yang kedua. Siapa tahu ada di situ polanya gitu loh. Kan jadi dikali 3 dulu ternyata kan. Jadi setelah kita dapat 6, 18, 54 itu ternyata ada hubungannya itu di bawahnya lagi. Ternyata 6 sama 18 itu kali 3, 18 kali 54 itu kan dikali 3. Berarti untuk tahu angka selanjutnya 54-nya dikali 3 kan, berarti plus 162. Berarti 80 ditambah 162. Oh, iya. Dapatlah 242. Nah, begitu. Ya, Nah, ini mau nggak mau kita harus setiap hari itu minimal berapalah latihan gitu, memaparkan diri dengan banyak pola. Jadi ketika, aduh kok nggak dapet, udahlah skip aja kan sayang ya, tinggal satu tingkat lagi kita tahu hubungannya apa, tapi karena mungkin sudah deg-degan ya, sudah aduh harus bagaimana, terus hilang konsen, hilang fokus gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang ketika kecepatan menghitungnya terlalu bagus, usahakan satu soal itu langsung dapat jawabannya. Karena ngulang itu sungguh sesuatu yang mungkin cukup memakan waktu, dan kalau misalnya kitanya tuh tidak tenang ya, itu tuh buyar semuanya. Kan orang kadang yang panik, aduh nggak dapet, gimana nih, gitu langsung hilang aja, udah buyar semuanya, udah nggak bisa balik lagi ke fokus awalnya. Kalau dalam kondisi kayak gitu, temukan cara untuk mengembalikan konsentrasi. Kalau saya tuh biasanya tarik nafas panjang, bismillah, terus mulai lagi dari awal. Ya, jangan di-skip ya, karena itu nggak ada minus point ya. Untungnya nggak ada minus point sih kalau LPDP. Gitu ya. Jadi tolong diisi aja teman-teman ya. Tembak dulu juga boleh, ntar lihat waktunya, kalau bisa balik lagi. Begitu, betul. Ya. Sayang sekali soalnya kalau misalnya harus di skip ya. Kayak next, selanjutnya Kak. Nah, selain ada deret bilangan juga ada deret huruf. Nah, kalau huruf kan udah pasti ya dari A sampai Z, berarti dari 1 sampai 26. Nah, kalau saya tuh biasanya kelompokkanlah dulu. Kalau saya bikin 555, jadi E Joti itu udah harga matinya, jadi E5, J0, E10, O15, T20, Y25. Nah, nanti kan angka depannya itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D berarti 1, 2, 3, 4. E-nya 5 gitu kan ya. Nah, itu tuh dilanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak perlu mengkonversikan dari huruf menjadi angka, dan teman-teman itu langsung bisa, itu nggak masalah, langsung aja isi, kira-kira selisihnya berapa. Tapi kan mungkin ada beberapa teman yang lebih enak menghitung dengan angka, maka dikonversi dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini caranya bebas, tergantung kitanya enaknya yang mana. Gitu. Makanya kan dengan kita latihan soal, selain memaparkan diri dengan banyak pola, adalah kita menemukan cara untuk diri kita sendiri merasa nyaman dan merasa cepat mengerjakannya. Gitu. Kalau ini jawabannya adalah K dan M. Oke, next. Nah, ini soal aritmatika. Ini salah satu contoh dari soal yang saya dapat, itu adalah tentang hubungan antara jarak dengan kecepatan dan waktu. Jadi jarak itu kan S ya, sama dengan kecepatan itu V, waktu itu T. Ini sebenarnya hal yang umum ya, karena banyak sekali soal yang bisa diambil atau dibuat dari persamaan ini, karena kita bisa pakai berbagai macam mode. Ada pesawat, ada kereta api, sepeda, jalan kaki. Itu pun bisa dipakai ketika kita menggunakan persamaan ini. Nah, misalnya ini contoh sebuah maskapai penerbangan, itu kan melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km, berarti S-nya itu adalah 600 km. Nah, kecepatan rata-rata itu berkurang sebesar 200 km per jam karena cuaca buruk. Berarti V aktual, jadi kecepatan biasa, dikurangi kecepatan delay, itu selisihnya 200 km per jam. Nah, durasi penerbangan jika dalam kondisi normal itu ada berapa? Nah, itu kita ambil hubungan S sama dengan V kali T. Bisa next, Kak. Nah, misalkan ini V normal dikurangi V delay, kan tadi selisihnya 200 km per jam ya. Nah, ketika normal itu kan kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan S sama dengan V kali T, maka V jarak dibagi dengan waktu. Nah, berarti kan 600 dibagi, kita anggaplah itu
waktunya itu adalah X. Nah, ketika delay itu ternyata terjadi penambahan 30 menit dari awal, berarti kan X ditambah 30 menit ini, karena ini juga ya satuannya, kalau misalnya semuanya dalam jam, maka dibuatlah dalam jam. Kalau misalnya dalam menit, maka dibuatnya dalam menit. Nah, dengan kita menyamakan di awal, kita mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk mengkonversi kembali. Takutnya beberapa jawaban yang tricky itu ada yang dia ngitungnya jam, ngitungnya menit gitu. Jadi nanti kita salah tebak jawabannya. Jadi perhatikan semuanya itu setaraannya. Kemudian kalau misalnya desimal juga desimalnya seperti apa, pecahannya seperti apa, benar seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, kita dapatlah waktunya itu kurang lebih 1 jam untuk waktu yang normal. Nah, jadi kayak pakai perumpamaan X dan Y gitu, langsung dihitung aja. Next itu adalah Punten deh Kak. ya. Mungkin kalau yang jarak mah bisa langsung tuh ya, S sama dengan V kali T gitu kan ya. Terus dibalik-balik aja V sama dengan S per T gitu-gitu kan ya. Ini kayaknya ribet banget ada X-X-annya. Itu karena kan yang ditanya itu kan adalah waktu ketika normal itu berapa sih? Karena kalau ini kurang nih soalnya, kurang satu kata kalimat. Jadi ketika di delay itu ternyata nambah 30 menit. Nah, makanya ketika normal itu berapa jam sih sebenarnya gitu. Ini karena Jawabnya tetap 3 jam atau bukan? 1. Oh, tuh pada jawabnya tuh tadi di kolom chat. Oh, 1 jam. guys ya. Salah Anda guys. Saya juga mikir tadi, kok ini ribet banget pakai persamaan SS. Oh, nggak taunya ada delay nggak delay. Iya, ada delay dan tidak delay. Oh, jadi benar-benar perhatikan soalnya, perhatikan kesetaraan persamaannya, perhatikan satuannya. Itu karena soal cerita. Soalnya nggak kurang, coba back lagi ke admin. Itu tambahin ya. Ada bacanya kan karena cuaca buruk lihat karena cuaca buruk 200 km per jam karena cuaca buruk titik durasi penerbangan jika dalam kondisi normal adalah kan gitu. Itu nggak kurang soalnya benar. Udah oke, cuma kita aja nggak teliti, ya kan? Saya juga tadi langsung aja 3 jam mencobain, ternyata bukan ya. Anda salah pemirsa. Oke, siap. Next. Oke, nah ini misalnya luas dari suatu persegi, ini sebenarnya soalnya cukup sederhana ya. Luas dari suatu persegi. Kak Oki, ya? Daripada ribet gini mah mending nyari LOE unconditional aja udah. Nanti caranya gimana tanya Mbak Deva. Betul sekali. Ini ribet banget ya. Maksudnya saya dulu waktu masuk SIMAK UI juga begini sih. Cuman gampang lah gitu, kayak bisa. Ini kalau sekarang kan kayaknya waduh, tadi aja nggak teliti kan ngeliat soal, apalagi komputer ya. Kalau ini kan kita coret-coret gitu ya. Udah nyari LOE unconditional aja nih kalau gini ya. Oke, siap. Silakan. Luar biasa. Yang pertama ini sebenarnya bangun ya. Kalau misalnya kita bicara dengan bangun, perhatikan apakah itu bangun datar ataukah itu bangun ruang. Jadi karena rumusnya berbeda ya antara bangun datar dengan bangun ruang. Kalau misalnya bangun datarnya persegi, nanti pasti bangun ruangnya kubus, kan beda tuh, yang satu S kuadrat, yang satu S pangkat 3. Nah itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau bisa teman-teman semua itu pastikan rumus dasar itu sudah paham. Jadi jangan sampai keliru menggunakan rumus yang mana yang harus saya gunakan ketika saya menghadapi soal kubus, mana yang ketika saya harus menghadapi soal bujur sangkar seperti itu. Kalau ini kan sebenarnya cukup mudah ya, persegi otomatis akar dari 9 cm persegi. Itu kan pasti kita dapat 3 nih, udah pasti tuh dapat sisinya 3. Nah, kemudian keliling B ada 3 kali keliling persegi A, berarti keliling B sendiri sama dengan 3 kali keliling A 4 kali 3 gitu ya. Kalau misalnya mau lihat, next aja Mbak. Nah, dan langsung ketahuan kan di akar 3, kemudian keliling A-nya pasti 12, keliling B 3 kali 12 kan 36, berarti kan sisinya 9. Nah, luas B berarti tinggal 9 kali 9. Dapatlah 81 cm. Ini emang kudu jago matematik kalau ini ya. Ya, matematik dasar ini harus bisa ya. Kalau enggak, wassalamualaikum lagi nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tembak dulu ya. Siapa tahu kita jago di tempat yang lain ya, di yang di Arif jelasin nanti, atau di nalar atau di kebangsaan. Siap. Siap. Nah ini aljabar. Teman-teman ya, flashback lagi pelajaran-pelajaran SMA-nya, kemudian kapan kita melakukan persamaan X kuadrat min 4 atau 2X plus M, penjumlahan dan pengurangan ketika kita melakukannya di aljabar itu juga harus diperhatikan. Ini salah satu contoh soalnya aja sebenarnya.
Untuk cara mengerjakannya bisa dilihat di bawahnya. Oh, masih ke hide sepertinya Kak Dea. Oke, kita next aja ya. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kecukupan data. Nah, kalau misalnya kami perhatikan untuk soal-soal kecukupan data, sebenarnya soal awal pertamanya itu adalah sama gitu. Intinya ya soal matematika, ada yang soal penalaran logis, misalnya ada yang pakai peluang, ada yang menghitung umur seseorang, atau kita menghitung suatu persegi panjang, segitiga, dan segala macam. Nah, sebenarnya soal awalnya tuh sama, tapi yang perlu diperhatikan adalah jawabannya. Ternyata jawabannya itu yang teman-teman perlu perhatikan, apa yang dimaksud dengan pernyataan A, B, C, D, dan E. Nah, kalau misalnya nih, ini kan kalau misalnya kita lihat apakah kita, sebenarnya kita ditanya doang, segitiga PQR itu segitiga sama kaki atau bukan, gitu kan. Berarti kalau misalnya kita udah langsung sama kaki, berarti sudut antara dua kakinya kan sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu nih sudut PQR 80 derajat, itu ketika kita cuma tahu pernyataan nomor 1 aja nih, kita udah bisa memastikan belum sih kalau PQR itu sama kaki. Nah, itu nanti kita lihatlah ke jawabannya. Nah, kalau misalnya kita lihat pertanyaan opsi A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Otomatis kalau itu kan berarti dengan pernyataan 1, kita udah langsung bisa tahu jawabannya, tapi ternyata tidak kan? Kita kalau misalnya tahu doang sudut PQR 80 derajat, apakah itu sudah memastikan bahwa segitiga itu sama kaki? Kan tidak begitu. Nah, berarti kan otomatis A itu tidak tepat kan? Berarti A itu bisa langsung ikut teman-teman eliminasi, cret. Berarti udah nggak usah dilihat-lihat lagi yang A. Nah, selain itu, berarti D itu juga tidak tepat kan? Karena salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Udah langsung aja eliminasi D, cret. Berarti kemungkinan tinggal B, C, dan E. Nah, sekarang lihat lagi pernyataan 2. Ketika sudut PQR sama dengan sudut dengan PRQ. Nah, teman-teman gambar aja tuh PQR misalnya ya. Kalau misalnya sama, berarti itu sudah memutuskan sama kaki, berarti berarti pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab. Nah, otomatis berarti pernyataan opsi B lah yang paling tepat untuk menjawab dari soal tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Ini contohnya tadi kan ketika 80 aja kita kan nggak tahu nih sudut P sama R itu sama atau tidak. Tidak ada keterangan lanjutan di pernyataan 1. Berarti otomatis langsung eliminasi aja yang tidak. Jelas sudah tidak bisa digunakan sebagai jawaban, itu langsung eliminasi saja. Nah, kemudian pernyataan 2-nya seperti apa? Kalau misalnya cukup ya sudah, berarti pernyataan 2 saja cukup, maka pilih yang jawabannya hanya pernyataan 2 saja. Gitu. Seperti itu. Kalau next lagi Kak. Nah, ini juga kan kita disuruh untuk menghitung berapa sih usia anak yang lebih tua sekarang. Kalau misalnya pernyataan 1 saja, 5 tahun lalu jumlah usia 2 orang bersaudara ada 24 tahun, apakah kita langsung bisa tahu usia anak yang lebih tua sekarang itu berapa ketika kita cuma tahu si anak yang tua misalnya A, anak yang muda B, A plus B 24 tahun. Kan nggak cukup datanya, iya kan? Langsung ya. Langsung coret aja. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kayak gini kan kita tuh sebenarnya memproses apakah dengan data yang ada kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Kalaupun misalnya datanya ada, apakah ada yang kurang? Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menghitung sampai selesai pun sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi teman-teman harus pahami adalah data mana yang cukup untuk menyelesaikan soal itu atau tidak. Itu sebenarnya. Nah, untuk kemudian ketika kita dihadapkan dengan jenis pernyataan yang panjang, itu tuh teman-teman itu harus bisa mengambil satu intinya saja. Kalau untuk bahasa Indonesia tuh enaknya adalah kan ada tanda baca kayak koma, titik koma. Itu kan sebenarnya kalau itu ada di tengah kalimat, itu kan sebenarnya menerangkan kalimat atau kata sebelumnya itu bisa kalian teman-teman coret sebenarnya. Jadi kayak kan sudah latihan belajar membaca tanda baca ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak intinya tuh apa? Itu yang benar-benar teman-teman pegang gitu. Jangan sampai lepas intinya. Nah, kalau misalnya intinya teman-teman sudah dipegang, ketika bentuk soalnya itu berubah sedikit atau ada berubah apa ketika substansinya sama, itu teman-teman insya Allah nggak akan bingung untuk mencari jawaban yang benar itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau breakdown nih opsi-opsi dari A sampai E, Kak bisa sebelumnya saja Kak. Ya, nah
Kalau kita lihat A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti di sini adalah, sudah pasti intinya adalah pernyataan satu saja cukup. Benar gitu ya. Itu Iya, kayaknya salah ya. betul. Kemudian yang B, itu kalau misalnya kita baca, itu intinya adalah pernyataan dua saja cukup. Berarti yang A itu satu, yang B itu pernyataan dua, yang C dua pernyataan bersama-sama. Berarti pernyataan satu dan pernyataan dua. Kalau kita lihat D, salah satu pernyataan saja cukup, itu berarti satu cukup atau dua cukup. Artinya kita bisa satu, bisa dua. Beda ya sama yang A dan B, kalau A itu hanya satu. Yang B hanya dua. Kalau yang D, satu boleh, dua boleh, tapi sendiri-sendiri. Each. Enaknya tuh kalau gitu. Nah, kalau yang E, baik satu dan dua bersama-sama, itu tidak bisa digunakan. Nah, gitu, intinya itu. Biasanya opsinya sama, nanti soalnya saja yang berubah gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu intinya, kita butuh datanya apa, kita bisa mengerjakan hal itu dengan mudah insya Allah. Jadi jawabannya apa nih? Oh, ini sebenarnya kalau ini udah pasti dua-duanya butuh, Mbak. Nggak mungkin. Iya, makanya. Berarti jawabannya tadi C dong? C, Benar. ya C. Okay. Kan sebenarnya kita nggak perlu hitung sampai selesai pun sebenarnya udah ketahuan kan dari soalnya. Nggak mungkin lah kita umur dua orang doang, kita tahu anak yang lebih tua berapa umurnya. Sebenarnya sih kalau ditaruh persamaan ini jadi kayaknya berat gitu ya. Tapi kalau nalar sih sebenarnya emang nggak bisa lah, susah gitu ya buat nentuin itu cuma salah satunya doang gitu. Punten deh Kak Uki, kalau tadi yang kecukupan data yang segitiga tadi jawabannya apa? Kalau kecukupan data yang B. Oh, cukup B aja ya? Iya. Karena PQR, PRQ ya, kalau dia dua-duanya sama ya udah pasti segitiga sama kaki gitu betul, ya? Betul. Oh, siap. Ini juga kayaknya nggak perlu dipikirin dalam-dalam pakai gitu ya, maksudnya pakai kayak apa ya gitu ya, pokoknya pakai nalar aja ya. Nalar terus di kayak ngitung-ngitung gitu, emang penting banget teman-teman yang namanya ngitung tuh. Saya aja sekarang pas beralih di bisnis begitu ya, ngitung tuh emang kudu cepet tuh menentukan harga apa segala macem ya. Oke, siap. Nggak perlu X-Xan sih kayaknya ya. Kalau ada cara yang lebih ringan dan lebih cepat, mengapa tidak mengambil itu saja? Iya, benar. Dan tadi kayak Kak Arif bilang ya, dia ragu ya pakai cara itu, namanya strategi teman-teman. Strategi memenangkan tes ya. So, ini 25 soal 40 menit. Sama tuh ya, berarti soalnya, ini strategi teman-teman. Saya kalau ujian kayak gitu tuh. Berarti 40 bagi 25 berapa itu? Satu soalnya cuma bisa 1,5 menit. Nggak bisa kelamaan balik lagi baca lagi nggak bisa. Ya, habis sudah waktunya. Dan oke, silahkan dilanjut lagi. Apakah ada ini yang terakhir? Next, nah ini yang saya dan Arif sudah tentukan kira-kira hal-hal penting yang perlu dan sangat perlu untuk diingat ya. Yang pertama adalah cek email. Karena semua informasi itu pasti akan diumumkan dengan media utamanya tuh email. Jangan hanya mengandalkan broadcast ya. Kalau misalnya dulu tuh ada SMS misalnya untuk melihat jadwal ini sudah keluar misalnya gitu. Nah, untuk saya sendiri malah saya tidak pernah dapat SMS. Teman-teman yang lain ada yang dapat SMS, ada yang tidak dapat SMS. Nah, tapi yang paling penting adalah semuanya pasti dapat email. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mendaftar, catat tanggal-tanggal pentingnya. Kalau misalnya lupa, tempellah di mana yang kalian bisa selalu lihat. Itu bebas, terserah. Dan kemudian cek email rutin. Karena beberapa dari teman kami sayangnya karena cek email tidak rutin. Ingat ya, inbox, spam itu juga dilihat. Jadi ada beberapa yang masuk spam, terus akhirnya dia tidak tahu kalau ternyata dia ada jadwal ujian, dia tidak ikut. Kan sayang sekali ya, padahal sudah lolos satu tahap, tapi karena tidak ada di email dan ada di spam, dia ke-skip, akhirnya dia nggak bisa ikut ujian untuk tahap selanjutnya, kan itu sayang sekali. Kemudian pahami instruksi ujian dengan baik. Jadi ketika kita sudah duduk, misal kalau misalnya online ataupun offline ya, ketika sudah kita menyituasikan diri mau menghadapi ujian, instruksinya itu apa? Itu harus dipahami dengan baik. Apakah ada sistem minus, berapa soalnya, berapa waktunya. Nah, nanti di situ kita udah langsung mulai manajemen diri. Manajemen waktunya itu harus seperti apa supaya kita bisa menyelesaikan semuanya. Nah, kemudian ini masuk ke yang terakhir, yang ketiga ya, manajemen waktu. Kalau misalnya satu soal itu sudah sulit sekali, kerjakan soal yang lain terlebih dahulu. Dan kalau misalnya ini memang LPDB, semoga memang besok juga tidak ada nilai minus ya, kan kita bisa
jawab dulu gitu berapa gitu. Nanti kalau misalnya masih ada sisa waktu dalam subbab yang sama, kita bisa balik lagi kan alhamdulillah ya. Kalau enggak kita udah kita mengisi mau pilihan A, B, C, D atau E gitu. Kemudian perbanyak latihan soal biar sedikit tapi rutin. Teman-teman misalnya kan mungkin juga sudah ada yang bekerja ya misalnya di kantor atau misalnya freelance atau segala macam, alokasikanlah waktu yang kita punya sehari itu berapa, kayak 1 sampai 2 jam gitu. Setiap hari kan kalau misalnya kita sudah terbiasa ya. Jadi kan nanti kita pasti akan di track yang benar untuk menuju yang lebih baik gitu. Jadi jangan malas, jangan cuma aku ingin tapi aku tidak melakukan apapun, ya itu tidak akan terjadi. Apa yang kita inginkan nggak akan kita dapat gitu ya. Insya Allah. Kemudian sumber itu unlimited, kita bisa lihat dari mana saja, online, kita bisa beli buku juga bisa, di YouTube juga sekarang banyak sekali, terus banyak les-les juga, gitu kan. Ambil yang nyaman untuk kita, yang cocok untuk kita, karena kan setiap orang punya alokasi waktu yang berbeda, setiap orang juga punya, saya lebih paham nih kalau diajarin sama mentor, saya nggak apa-apa tuh belajar sendiri ya, makanya kalau yang butuh mentor ya carilah mentor, kalau misalnya bisa belajar sendiri ya belajarlah sendiri, seperti itu. Kemudian ketika mengerjakan itu tenang, fokus, mulai dengan berdoa, kalau misalnya di tengah-tengah tuh hilang fokus, maka cari cara kalian supaya bisa fokus lagi ya Pak. Kalian berhenti sejenak menarik nafas, atau kalau di agama kami mungkin ada istighfar, astagfirullah gitu ya, supaya bisa balik lagi, karena jangan sampai di tengah itu kita hilang fokus. Nah kalau misalnya di tengah sudah hilang fokus, apalagi ini waktunya sangat singkat ya teman-teman, sayang kalau misalnya kita nggak dapat semaksimal mungkin yang kita bisa usahakan gitu ketika kita mengerjakan ujian. Kemudian jangan lupa untuk minta doa restu dari keluarga. Jadi persiapan soal kita minta juga didoakan untuk ketenangan mental kita dalam menghadapi ujian. Jadi jangan lupa fisik dan juga mental harus benar-benar disiapkan kalau kita mau ujian. Semangat, semoga lancar. Sekian Kak dari kami. Wow, sebentar dulu. Aku mau ini juga sedikit curhat teman-teman. Jadi waktu saya simak UI juga, itu kan saya juga ada soal TPA ya, seingat saya ya. Nah itu memang benar banget nih yang dibilang masalah baca instruksi ya, karena waktu itu kita tidak boleh bertanya sama invigilator, sama pengawas, kita nggak boleh nanya. Jadi di dalam soalnya itu dibilang katanya kalau kamu menebak dengan benar nilainya +1. Tapi katanya kalau kamu salah ada hukuman, tapi nggak dikasih tahu minus gitu. Nah ternyata dulu SIMAK UI itu minus TPA-nya. Betul. Ya, jadi saya tuh dulu benar-benar jawab sebisanya saya aja, karena hukumannya apaan ya, masa hukumannya di setrap kan nggak mungkin ya, pasti hukumannya adalah minus. Dan ternyata betul, jadi di UI sistemnya +4 -1. Begitu dulu ya. Nah jadi maksud aku, apa yang kita share hari ini ya pengalaman dan sesuatu yang kemarin satu begitu ya. Even pihak LPDP sendiri kan tidak pernah bisa membuka soalnya seperti apa gitu ya. Jadi maksud aku ketika teman-teman duduk in the real test ya, tetap tuh baca instruksi ya, jangan kayak kata transform ini gitu ya, enggak ya. Baca instruksi, lihat dan segala macam, siap-siapnya nyiapkan teman-teman. Nah, boleh nggak Kak Admin ini lagi dibuka lagi slide presentasinya, tadi yang bagian soalnya ada apa aja, kan ini kita sudah bahas adalah ini adalah nalar verbal sama nalar kuantitatif. Nah kan ada 2 lagi tuh, logika atau penalaran sama kebangsaan. Nah coba ya, logika atau penalarannya aku pernah lihat panjang sekali soalnya gitu ya. Itu katanya kan 12 soal 20 menit tuh. Lagi-lagi satu soalnya berarti nggak sampai semenit. Nah, itu di slide yang ke-8 ya, slide yang ke-8. Nah, boleh nggak di-share jenis soalnya aja, kayak gimana sih? Ini memang nggak dialamin sama Kak Arif dan Kak Uki, tapi kita sudah kulik-kulik ya. Apa yang kita bisa kulik begitu. Nah, ini dia. Ini kan yang kita udah bahas yang kiri, verbal, kuantitatif ya, tinggal yang logika penalaran sama yang kebangsaan. Nah, kalau kebangsaan mah standar lah ya. Oke lah ya maksudnya. Nggak susah ya nggak Kak Arif? Sepertinya begitu Mbak Deva. Ya urusan Pancasila macam ya nggak? Kayak gini nggak? Berapa kali undang-undang di amandemen gitu ada? Lebih ke ini nggak Mbak?
penerapan butir-butir, misalnya penerapan butir-butir Pancasila itu seperti apa gitu, aplikasinya di kehidupan itu seperti apa. Nah, ketika soal apa, maka langkah apa yang harus kita ambil gitu. Kalau teori sepertinya tidak banyak sih, lebih ke aplikasi, ya nggak, Karin? Ya, kalau yang saya cari sih juga itu mungkin mirip sama bagiannya apa ya kalau di CPNS itu tes TWK ya. Nah itu tes wawasan kebangsaan. Jadi lebih ke arah implementasi nilai-nilai dari undang-undang dan juga Pancasila kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang sifatnya teori ya? Enggak, sepertinya begitu Mbak Dev. Ya, karena kalau lagi-lagi share lagi pengalaman aku dulu pernah diwawancara oleh BAIS TNI ya, Badan Intelijen TNI itu pertanyaannya cukup teori tuh kayak kamu tahu nggak amandemen undang-undang udah berapa kali kayak gitu. Apakah UUD boleh diamandemen yang kayak gitu-gitu loh. Jadi gue yang kayak nih PR nih gitu ya. Mesti ngeles dikit lulus sih akhirnya ya, karena dulu saya mau mendampingi Menteri Keuangan di acara annual meetingnya World Bank dan IMF begitu ya. Jadi kita diseleksi profil dulu begitu. Berarti nggak ada ya, kebangsaan aman. Sekarang tinggal Kak Arif mungkin share kali satu contoh yang logika atau penalaran. Contoh aja. Kak Dia mungkin bisa di-share, tadi udah dikirim. Ini juga nyari orang yang nge-share contoh soalnya tuh susah sebetulnya. Karena kayak tadi Mbak Deva bilang, dan memang pengalaman saya juga, kita untuk mencari di internet soal yang benar-benar mirip sama LPDP itu hampir nggak mungkin gitu. Kita cuma bisa mengandalkan review atau cerita orang. Misalnya kalau dulu tuh saya masih baca dari blog, karena orang yang vlog dulu nggak terlalu banyak, karena teman-teman bisa akses YouTube. Ya, kita sharing orang-orang itu kira-kira model soal seperti apa. Nah, ini salah satu contoh soal yang akhirnya saya sempat dapat di bagian pemecahan masalah atau penalaran atau... Kak Ginza boleh tolong di Zoom nggak? Gedein dikit. Ini tuh sepertinya dua soal yang berbeda. Jadi tadi yang saya sempat singgung di awal, dari yang saya tangkap dari sharingnya orang-orang itu, sepertinya bagian ini tuh kita akan diberikan long text, long paragraf gitu, kemudian kita diminta mencari solusi dari suatu masalah, atau kita diberikan data berupa chart atau grafik, nanti juga kita diminta untuk membaca data itu gitu, sehingga ada masalah apa yang mungkin bisa dikulik dari data itu. Kayaknya seperti itu Mbak Deva. Oh, oke. Pertanyaannya kebetulan untuk soal yang di-share ini apa? Juga punya. Ini kan masih kayak ini kayak pembukaannya dulu gitu kan, pertanyaannya apa gitu. Pertanyaan ini kan? Iya, pertanyaannya adalah dari sini nanti. Nah, tapi ini juga saya masih belum dapat informasi yang clear sih Mbak Dev. Apakah dari satu data itu bisa beranak jadi berapa soal, atau satu data satu soal? Itu dulu masih kalau zamannya SPMB saya tuh namanya kemampuan umum, pengetahuan umum apa gitu. Jadi kayak dia gabungin semua sejarah, matematik apa dalam satu teks gitu ya. Nah, terus nanti ada soalnya berentet lah berapa gitu. Nah, ini mungkin kalau 12 soal mungkin 2 teks panjang mungkin. Kita kan nebak-nebak ya. Kita masih meraba-raba, tapi kan udah biasa lah tes-tes kayak gini ya. Tapi Mbak Dev, waktu di angkatan saya, itu tuh sebetulnya paragraf panjang seperti itu ada. Jadi kita di bagian TPA yang 90 soal itu ada bagian beberapa soal itu dikasih paragraf panjang, kemudian mungkin ada beberapa yang lebih ke arah bahasa Indonesia, misalnya kayak mencari gagasan utama atau apa, tapi beberapa juga lebih ke arah mencari isinya. Jadi entah gitu. Jadi dulu juga sebenarnya ada, tapi mungkin sekarang modelnya berbeda. Ya, teman-teman ya, memang kan para pembuat soal ini kreatif sekali ya. Ada tim dari Bappenas, ada tim dari Psikologi UI juga biasanya. Dia aja yang pembuat soalnya ya. Jadi semoga siapin aja teman-teman ya. Mental itu yang paling penting ya. Karena tadi saya ujian online lumayan PR juga nih, nyari-nyari kertas. Ada dikasih kertas berarti ada, ya? Jadi kalau yang saya baca, kalau untuk yang online, ini sharing dulu. Kalau untuk yang offline dulu, makanya tadi di bagian akhir, slide terakhir tadi, kita harus tahu masalah jadwal, kemudian harus paham instruksi dan sebagainya. Itu tuh tujuannya untuk meminimalisasi adanya error-error yang kecil yang bisa mengganggu konsentrasi kita gitu. Jadi kalau misalnya offline ya, misalnya kita udah tahu jadwal. Kayak tadi kita bahas dari yang poin pertama lah, masalah cek email. Kalau teman-teman udah tahu timeline LPDP, pengumuman itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, be aware pada tanggal tersebut. Kalau misalnya belum dapat email, teman-teman harus bertanya-tanya. Jangan cuma pasrah kayak, oh mungkin besok, oh mungkin lusa. Gitu. Pelaksanaannya juga biasanya hanya 2-3 hari, kecuali kalau substansi itu panjang biasanya.
gitu. Kemudian ketika udah dapat jadwal, misalnya dapat sesi 1, waktu itu saya offline dapat sesi 1 pagi, ya sesuai aturannya aja, misalnya 1 jam sebelum sudah harus standby, ya berarti usahakan sebelum 1 jam sebelum kita sudah datang. Misalnya jam 8 tes, standby jam 7, ya at least jam 6.30 sudah ada di sana. Kayak Kak Arif Selesaikan ya, masalah. mau jadi pembicara di sini dari 9:30 udah di UI ya. Acaranya jam 11 nih, subhanallah ya. Aduh, Gitu. mantap banget. Emang mesti begitu ya persiapan. Oke. Terus Terus apa lagi, Kak? ya tadi pahami aturannya itu. Nah, kalau offline itu semua kan udah dicantumkan di tata tertib itu, Mbak Dev. Misalnya pakai pakaian apa yang diperbolehkan dibawa dan apa yang tidak diperbolehkan dibawa. Maksud saya tadi itu, jangan merepotkan diri sendiri. Kalau sudah dikasih tahu tata tertibnya, nggak usah melanggar. Jadi kalau misalnya emang disuruh cuma bisa bawa A, B, C, D, E, nggak usah teman-teman bawa barang yang banyak. Jadi kalau offline itu kita cuma boleh bawa alat, saya lupa alat tulis itu kalau nggak boleh bawa apa ke dalam. Bahkan kayak jam tangan, gesper itu harus dibuka. Kemudian untuk teman-teman peserta yang perempuan yang menggunakan jilbab itu juga dicek apakah ada headset atau apa gitu. Jadi kita clean masuk ke dalam itu, dan alat tulis untuk hitung-hitungan, kertas dan pensil itu dikasih. Perhatikan ya syaratnya, layarnya harus bagaimana. Yang online itu saya sempat baca, udah di tata tertibnya juga dikasih tahu Mbak Dev. Jadi misalnya tadi ya syarat posisi kamera, kemudian online itu agak berbeda. Kalau kita yang offline kan sudah saklek ya, misalnya sesi 1 jam 8 sampai jam 11, karena dulu saya 3 jam. Kemudian kalau yang offline, yang sekarang, tahun lalu itu kan 2 jam tuh misalnya 120 menit. Itu dikasih tahu jadwalnya, misalnya Arif kebagian seleksi tanggal 26 Februari. Ya udah 26 Februari itu available dari jam 8 sampai 16. Terserah kita mau mengerjakan di jam berapa. Yang penting tes itu disediakan oleh LPDP di rentang waktu segitu. Nah, karena kita udah tahu kita akan melaksanakan ujian dalam waktu 120 menit, ya tinggal logika kita aja. Mungkin kita mulai 14.01. 14.01 aja artinya udah telat kan. Kita sudah pokoknya 16.00 tank semua ujian selesai. Jadi hal-hal tata tertib seperti itu teman-teman harus perhatikan. Siap. Oke, teman-teman, saya cek dulu kolom pertanyaan. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Tadi kayaknya ada yang nanya, pas tesnya ada judulnya nggak? Misalnya deret 2 lari. Nggak ada. Nggak ada. Ini kita kan lagi mengajarkan teman-teman ya, jadi tidak ada pemirsa ya, itu diurus sendiri. Kemudian apakah buku-bukunya dijual bebas? Iya, banyak banget, bahkan sekarang kan pada online gitu ya. Banyak kok di Telegramnya LPDP juga, nanti kalau kita mau share juga bisa. Kemudian iyalah cari LOE aja. Iya ya, kalau mau cari LOE segera hubungi Transformi. Maksudnya LOE. Lanjut. Pokoknya kalau urusan LOE Mbak Deva. Konsul sama Mbak Deva deh, itu udah paling benar. Bingung banget tadi, buset. Ini ribet banget pakai komputer ya. Soalnya begitu ya, memudahkan, mendingan cari LOE aja teman-teman. Tadi ada yang nanya banget di awal, siapa ya? Namanya Anugrah. Gimana cara nyari LOE? Oh, itu sesinya beda lagi tuh ya. Itu satu sesi lagi tuh Anugrah ya. Anugrah katanya nggak ngerti LOE itu apa sih. LOE adalah letter of acceptance Anugrah. Jadi diterima, tanda diterima begitu. Kalau di Indonesia ini kan kita nggak biasa pakai LOE. Kita biasa paling email, Anda diterima, udah gitu ya. Nah itu di print jadi surat namanya gitu ya. Letter of acceptance, diterima lah, sudah nyata diterima oleh kampus yang bersangkutan, itu LOE namanya dia. Dulu zamannya saya mau berangkat tuh LOE itu bergaung-gaung terus tuh. Apalagi sebentar, misal Christine katanya mau ikutan. Christine boleh buka mic. Christine misalnya katanya pendaftaran tutup tanggal 4, pengumuman seleksinya 19 April. Ya kagak bisa ikutan yang batch ini kan, yang batch ini sampai 25 Maret kan. Jadi nggak bisa April Christine kalau mau ikutan yang nanti yang Juli. Terus dia nanya lagi, nanya direct message nih. Misalnya saya gagal di LPDP tahap kedua, gagal di LPDP tahap pertamanya nggak pakai LOE. Bagaimana sih? Coba Christine, silahkan. Iya Mbak, maksudnya pertanyaannya gini. Misalnya saya tuh
Untuk daftar tahap itu memang saya nggak pakai LOE. Oh, jalur yang nggak pakai LOE, jalur reguler. Tahap saya gagal, terus di tahap 2 saya coba pakai LOE, itu bisa lah Iya ya, kan, Mbak? udah Harus pengumuman ya. dulu tuh tahap satunya lulus apa enggak. Kalau misalnya tahap satunya lulus kan oke tuh, misalnya tahap seleksi ini lulus, seleksi yang lagi dijelasin ini lulus, ya TBS lulus, kan tinggal nungguin LOE yang April. Nah itu masih keburu karena LOE masih lama nanti, bisa sampai 18 bulan setelah kamu diterima lulus dari interview kayak gitu. Jadi itu masih banget. Tapi kalau misalnya nggak keterima ya bisa banget langsung ke batch 2. Aku pikir kamu mau jalur LOE Ancon. Ini kan ada jalur baru nih, enggak. jalur fast track ya. Sebetulnya kalau untuk kayaknya- dalam negeri, apalagi kayak UI yang penerimaannya setahun ada 3 kali simak kan, jadi relatif lebih gampang. Kalaupun misalnya Kak Krisy tadi mau simak dulu, ya nggak apa-apa, di-keep dulu. Tapi yang penting tadi itu harus match antara intake-nya sama waktunya LPDP. Jadi kalau misalnya intake dari simak yang sudah lulus itu sebelum dari LPDP-nya, ya mau nggak mau defer dulu. Urus dulu ke kampusnya penundaan kuliahnya. Defer namanya, defer, ditunda. Begitu Kak Kristin? Makasih, Mbak. Sama-sama. Yes. Ini bedanya letter LOE sama LOE Ancon sama Ancon. bukan unconditional sama conditional. Ya, Kon sama Ancon tadi gue bilang. Kalau di Indonesia mah nggak ada kon ya, Semuanya langsung Ancon. Ya. Kalau Indonesia ya, kampus Indonesia. Kalau kampus luar ada istilah conditional, seperti cinta ya, cintanya conditional apa unconditional gitu ya, kan unconditional love kata Katy Perry ya. Kalau unconditional berarti udah nggak ada syarat lagi. Cintanya tak bersyarat ya, LOE-nya sudah tidak bersyarat, jadi kamu diterima tanpa syarat, udah masuk gitu. Tapi kalau LOE-nya conditional, kamu diterima dengan syarat ya. Kalau kita lihat iklan tuh ada ini kecilnya, asterisk kecilnya, padahal ada syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Jadi kamu udah keterima secara akademis, tapi masih ada yang kurang. Apa misalnya? IELTS, ijazahnya belum di bahasa Inggrisin misalnya gitu. Banyaklah hal-hal yang kurang, belum deposit misalnya gitu kan. Banyak kampus yang nyuruh deposit dulu, tapi jangan deposit ya. Kalau beasiswa mah bilang aja saya mau ikutan beasiswa gitu. Itu bedanya conditional sama unconditional. Begitu Kak Kristin. LOE itu ada batas waktunya nggak? Ada, setahun. Dari hasil dia dikeluarin harus dari hasil dia dikeluarin itu kita harus accept 1-2 bulan biasanya. Harus di-accept atau ditolak gitu ya. Kalau kita udah accept, masih ada batas defernya setahun. Tapi beberapa kampus di US tidak boleh. Harus di-accept saat itu juga. Begitu Kak Kristin. Kalau di Indonesia nggak ada kondi, semuanya unkondi. Keterima ya pasti unconditional. Indonesia. Gitu. Kasih ya Mbak. Sama-sama. Tiwi, saya mau bertanya tentang administrasi. Mengapa bachelor tahun 2002 ini perguruan tinggi maksudnya kalau itu nanya sama saya orang LPDP ya. Jangan nanya sama saya tuh, kalau itu jangan nanya sama Transformi, kita tidak punya kuasa ya. Transformi itu hanya memberikan bimbingannya begitu guys ya. Itu boleh dikasih masukan ke pihak LPDP-nya karena sekarang sudah banyak perubahan ya. PTUD udah banyak, Singapura dari Cina itu masuk tuh, Jepang masuk PTUD gitu ya. Tokyo ada Todai. Halo Kak, selamat siang. Izin bertanya, apa biaya pendaftaran kampus dibiayai? Tahu saya. Tergantung kita apa namanya reimburse memang. Intinya semua pendanaan itu saya ada ininya sih kemarin. Komponen kayak harus modal dikit ya Kak ya di depan ya. Yang penting ada itunya, ada buktinya. Nanti di reimburse kok. Gitu. IELTS juga di reimburse nggak? Enggak. Kalau IELTS ya. Kak Dansari udah kan Kak Dwi? Siap. Mas Arif sama Mbak Uki mau tanya nih, kemarin pas pembukaan LPDP itu untuk program yang targeted kewirausahaan, itu ada penjelasan nggak ya Mas atau Mbak? Kalau saya baca di pilihan kampusnya itu kan majornya itu semuanya yang harus ada entrepreneurship-nya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada entrepreneurship-nya, tapi masih related ke kewirausahaan, misalnya kayak international marketing atau sejenisnya atau bisnis internasional kayak gitu, itu sebenarnya boleh nggak? Atau benar-benar yang harus ada judulnya entrepreneurship gitu? Ada penjelasan nggak soal itu kemarin yang kalau yang saya pantau kemarin dari pas penjelasan di pembukaan itu, yang pasti satu
masalah list perguruan tinggi itu sifatnya mutlak. Jadi harus mengikuti itu. Tapi kemarin itu sempat dibahas mengenai open option. Jadi tahun ini tuh ada opsi terbuka di mana kita bisa memilih perguruan tinggi yang tidak ada di list, asalkan kita bisa memberikan justifikasi bahwa perguruan tinggi tujuan kita itu sesuai kok kriterianya sama yang dicari sama LPDP nih. Ya kita tinggal kasih bukti aja. Betul. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan orang LPDP-nya. Kemarin itu Yang kita gitu. ngobrol-ngobrol pagi-pagi pas LPDP streaming live ya, kita punya grup namanya Scholarship Incubator, para peserta Scholarship Incubator yang 2021-2022, itu katanya entrepreneurship-nya tidak harus namanya MBA, MSc, entrepreneurship itu nggak harus. Yang penting mata kuliahnya itu mengarah ke sana begitu. Itu ininya mereka, kebijakan barunya mereka begitu. Ya, kebanyakan kita mikirnya, wah entrepreneurship harus MBA gitu. Enggak. Jadi boleh apa aja title-nya. Yang penting modulnya adalah modul entrepreneurship gitu, Kaulan. Oh, baik. Untuk pilihan kampus sendiri nih, Mas sama Mbak, itu di batch 1 sama batch 2 itu biasanya berubah atau enggak ya dalam 1 tahun? Berubah, pokoknya LPDP mah suka-suka aja. LPDP mah pokoknya bisa ngubah-ngubah kapan aja, Mbak, ya. Kayak imigrasi, dia mah suka-suka dia, duit-duit dia, soalnya kan yang paling punya duit ya. Jadi tolong dicek terus ya, bisa berubah, sangat bisa berubah. Misal nih teman-teman engineering ya, kan saya tahu ada kampus bagus di Belanda namanya TU Delft ya. Itu nggak masuk tuh dalam target, masuknya dalam rekomendasi yang reguler. Nah itu kalau misalnya sudah punya bukti bahwa dia sekarang naik peringkatnya dan segala macam ya, please gitu diarahkan gitu, dikasih tahu gitu pihak LPDP-nya. Karena kan kampus dunia ini banyak banget ya, mungkin mereka banyak yang nggak update kan gitu. Begitu. Baik. Satu lagi boleh Mbak Deva sekalian? Boleh dong. Untuk mengenai tesnya sendiri itu kan tadi Mas Arief bilang kalau kita untuk yang terbaru itu ada subbab dan waktunya sendiri-sendiri dan kita nggak bisa balik ke subbab sebelumnya kalau misalnya itu udah selesai. Tapi kalau misalnya dalam subbab yang sama antar soalnya sendiri itu masih bisa kita kerjakan ngacak ya Mas ya? Oh ya udah. Jadi sistemnya masih sama Mbak, kalau yang saya lihat ya, jadi kita kan kerjainnya di komputer itu ada tetap rekapan di samping itu nomor sekian sampai nomor sekian, itu nanti ada perbedaan warnanya, yang sudah kita jawab, yang masih kita kosongkan, yang kita jawab tapi kita kasih mark ragu-ragu, itu ada. Jadi tergantung nanti strateginya teman-teman seperti apa. Kalau saya sih nyaranin, karena waktu kita terbatas, kalau misalnya ada soal yang tadinya sudah kita sempat kelola di otak kita tapi masih ragu, jawab dulu, tebak, kemudian kasih mark ragu-ragu. Jadi nggak yang benar-benar ditinggalin blank. Takutnya nanti kita kehabisan waktu, kalau kita tinggalin blank ya sayang jadinya. Oh ada ya, ada bagian ragu-ragu gitu ya? Ada. Bisa dikasih tanda kayak gitu, Mbak. Saya pernah lihat tuh di UP kalau nggak salah tuh ujiannya kayak gitu. Jadi misalnya ini udah yakin atau belum, jadi kalau ragu-ragu dia akan ngasih di paletnya gitu, akan ngasih yang itu masih ragu-ragu gitu kan ya? Betul. Nanti warnanya beda juga. Kalau misalnya nggak sempat balik lagi, jawaban ragu-ragu tadi tetap akan ke-record gitu ya Mas ya? Tetap harusnya. Oke. Terima kasih Mas Arief, Mbak Uki, Mbak Deva. Semangat Wulan ini sering ikutan acara kita ya. Terima kasih Mbak Deva. Semangat entrepreneur ya. Kak, terkait LOE, kebetulan saya baru dapat LOE tapi tahun ini tidak masuk list PT luar negeri di daftar perguruan tinggi di luar negeri. Apakah itu gimana? Ya itu yang tadi saya bilang, misalnya nih Westminster itu dulu masuk ya di LPDP yang pertama. Habis itu keluar tuh, Westminster tuh kampus saya guys. Ya kalau ada junior saya yang mau masuk Westminster, dia bisa bikin justifikasi bilang itu Arief Suditomo lulusan Westminster, Ira Kusno lulusan Westminster ya. Peringkatnya untuk media ya, jangan peringkat yang lain. Kalau peringkat yang lain emang jauh. Untuk media itu top 3 di UK gitu. Ini modulnya ini itu kita bisa buat justifikasi. Tapi setahu saya sekarang mereka itu memang punya tim ya yang sudah ngecek banget di setiap kampus itu. Jadi kalau justifikasinya kurang oke ya, kalau Anda nggak punya cantolan-cantolan orang penting, udah deh ikutin aja yang diminta sama dia. Kalau saran saya begitu gitu ya. Jadi biasanya yang akan lebih keras bersuara itu dosen-dosennya Westminster yang orang Indonesia. Itu biasa lebih keras tuh bersuara. Jadi kayak kenapa nggak masuk nih Westminster gitu.
Ya, kalau Anda kita nih yang remah-remah gorengan ini ya, ikutin aja deh kalau saran saya ya. Gitu ya guys, itu Mbak Andi begitu ya. Puja, bedanya program PTUD sama program reguler apa ya? Selain beda list univnya. Kagak ada beda. Benefitnya sama. Sama. Cuma Sama. bedanya PTUD itu sudah pasti nggak ada skolastik kalau nggak salah. Ya, tapi harus LOE Ankon kan? Iya, tapi harus LOE Ankon. Dan dia tambah lagi harus yang PTUD. Ya, Lebih terus yang susah lagi. ya. Ya. Assalamualaikum itu ya. Cornelia, kita pasti bisa ya. Sesuai hashtagnya transform ya, lama-lama pasti bisa kalau diusahain ya kan ya. Betul. Mau tanya untuk prodi kan harus rumpun. Nah, itu harus persis atau boleh beda masih di field yang sama. Misalnya business management itu masuknya mana misalnya. Contoh, manajemen entrepreneurship fokus di analitik, sama satunya analitik bisnis gitu, boleh nggak ya keduanya masih di business and management? Boleh aja. Itu masuknya entrepreneurship jatuhnya. Ya, walaupun fokusnya di analitik, ngitung ya, lebih ke ngitung ke kayak finance and banking gitu ya. Kita pernah bikin tuh acara MBA itu. Boleh, nggak masalah. Cornelia. Tapi yang satunya analitik nggak apa-apa, Kak? Apa tuh? Analitik bisnis? Jadi mau apply-nya yang pertama itu manajemen entrepreneurship, terus yang kedua bisnis analitik. Nah itu kan sama-sama di bisnis manajemen, itu boleh nggak ya? Atau harus bisnis analitik semua gitu? Atau manajemen entrepreneurship semua? Nggak masalah kok. Ya, Nggak masalah, nggak harus. Jalurnya berarti kamu jalur entrepreneurship, Cornel? Mau bisnis ya pengen entrepreneurship tapi fokusnya tetap di analitik gitu. Ini Cornel dulu IELTS sama aku bukan? Ya, iya betul. Sih, bagaimana? Persiapan lancar, aman? Udah sih, tinggal ya itu masih galau tiba-tiba karena pengen entrepreneurship, terus satunya pengen tetap analitik, jadinya apakah boleh gitu kalau tetap sama-sama di bisnis manajemen? Yang saya pikirin itu bolehnya tuh jalur mana gitu, masuknya jalur reguler kayak yang sosial atau yang entrepreneurship gitu, karena memang tujuan entrepreneurship ini pemerintah mau menumbuhkan banyaknya para entrepreneur muda lah begitu, walaupun agak terlambat ya, tapi kan tidak ada kata terlambat dalam belajar ya, jadi itu tujuannya. Jadi kalau masuknya memang lebih ke entrepreneur ya mendingan entrepreneur sih menurut aku ya, jalurnya pakai jalur entrepreneur. Oke, berarti lebih mungkin lurusin gitu kali ya Kak, waktu dijelasinnya gitu. Iya betul, waktu lagi personal statement. Kenapa beda misalkan kayak gitu? Iya betul, study objektifnya, personal statement-nya betul. Oke, thank you Kak. Semangat. Cornel, ketemu lagi kita. Reswara Dia Prastuti, saya juga ingin menanyakan pertanyaan terkait perbedaan program PTUD dan program reguler LN seperti yang di atas. Iya tadi itu, bedanya PTUD cuma berapa sih? 30 sekarang listnya 25. Ya, kalau nggak salah. 25, ya kan? Kalau reguler yang pakai jalur Ankon, ya itu yang dia udah pisah-pisahin. Ya, sosial humaniora, terus saintis ya. Sosial, gimana sih perbedaannya apa aja Kak Arif? Boleh tolong? Ada 3 kan ya? Lupa nggak? Iya, Scientech sama Health and Medicine nggak, Mbak? Nggak inget aku juga. Pokoknya 3 dia biasanya perbandingannya, dan setiap 3 itu beda-beda kampusnya. Jadi yang membedakan PTUD dengan jalur Ankon beasiswa ya adalah jenis kampusnya. Kampusnya di mana? List kampusnya. Begitu. Reswara Dia, kalau sudah mendapat LOE Ankon dari Univ LN selain PTUD, apakah perlu tes kelas? Tidak. Tadi barusan dibahas. Selama masih masuk list itu, Mbak Dev. Ya, selagi masuk yang 100 something itu, begitu ya. Kalau nggak masuk gimana? Ya tadi mau Anda ikutin aturannya LPDP apa mau sedikit membangkang kalau punya data-data gitu. Ya, boleh aja kalau punya data-data ya. Gitu. Oke, guys. Saya cuma mau kasih closing statement bahwa jangan kebanyakan nanya-nanya ya, kerjain. Itu dibuka, akunnya dibikin. Kalau nanya mulu gitu ya, dikerjain kagak ya. Jadi tolong dikerjain, dicicil one step at a time gitu. Satu langkah, satu waktu begitu ya. Ini apa. Jadi jangan galau sendiri, nggak jelas sendiri gitu loh. Maksudnya dicoba ya. Masalahnya LPDP ini tidak ada kuotanya. Jadi ayo, yuk bareng-bareng yuk. Anak bangsa biar pada pinter-pinter ya, biar pada cakep begitu ya. Kita belajar begitu. Itu closing statement dari aku. Silahkan Kak Arif sama Kak Uki, apa closing statement dari hasil sharing session kita mengenai tes bakat skolastik LPDP? Ya, siapa dulu nih? Ya udah, kalau dari saya sih kayak yang tadi sudah dibilang, intinya jangan panik dulu. Maksudnya kesan luarnya memang ujian ini itu sulit. Memang sulit, diakui sulit, tapi
Ini gini, kalau teman-teman yakin teman-teman punya potensi, kita sederhanakan aja namanya kayak yang dulu ya, TPA, tes potensi akademik. Kalau teman-teman yakin teman-teman punya potensi, yakin aja di ujian itu potensi teman-teman yang akan keluar. Selama apa? Teman-teman bisa fokus mengendalikan diri sendiri, dan teman-teman bisa konsentrasi sama soalnya, itu aja. Yang penting tadi, semua kemungkinan minor error tadi itu sudah dieliminasi dulu di awal. Jangan biarkan teman-teman itu terganggu sama hal-hal kecil. Siap, siap. Saya yakin itu bisa, tanpa harus ngapalin rumus atau apa, segala macam, itu nggak perlu kalau menurut saya. Percaya pada potensi diri, kata Kak Iya. Arif. Gitu ya, teman-teman. Kalau Kak Uki? Oh, dari saya, kelola fisik dan mental dengan baik. Jadi, selain kita tadi sudah belajar dengan cukup banyak, kita juga kelola mental supaya kita bisa tetap in control. Jadi ketika kita ujian, kita harus in control terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya sudah bekerja dengan baik, sudah berdoa, tinggal lakukan, bismillah, semuanya insya Allah bisa. Betul, betul. Ya, gagal sekarang masih bisa coba lagi yang Betul. jalur kedua, ya batch kedua, jalur-jalur yang lain dicoba pokoknya ya. Jangan playing victim begitu ya. Ini nih, ini. Bisa ya, sesuai. Ada kok yang lulusnya setelah 7 batch. Nah, iya, 7 batch kan cuma 2,5 tahun, ya 3 tahun lah ya gitu ya, masih bisa ya. Sesuai hashtag transformi, lama-lama pasti bisa. Oke. Thank you, aku kembalikan kepada Kak Dea selaku host. Silakan Kak Dea. Oke, terima kasih untuk Mbak Deva udah memandu acara siang hari ini. Kayaknya seru banget ya. Makasih juga untuk Mas Arif dan Mbak Uki udah sharing informasi yang benar-benar penting banget ya. Ini aku juga flashback masa-masa SMA ini juga tentang TPA, banyak banget informasi kayak. Oke, mungkin ini kita udah mau selesai, udah hampir jam 1, dan aku mau ngingetin juga nanti jam 1 kita masih ada trial scholarship accelerator. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, gimana sih maksudnya scholarship accelerator? Nah, itu bisa join aja. Informasinya di mana, Kak? Registernya ada di Instagram kita. Semuanya udah ada di story, tinggal klik aja register linknya. Terus link Zoom-nya di mana? Link Zoom-nya udah langsung di email setelah mendaftar lewat loket. Oke, mungkin segitu dari aku. Terima kasih untuk speaker kita yang keren hari ini. Makasih juga untuk Mbak Deva. Dan selamat siang semuanya. Thank you. Thank you. Salam buat Selamat siang, terima kasih. Thank you. Dadah.